Pemuda miskin selamatkan kasir minimarket dari preman. Manajer toko langsung memberinya imbalan bebas belanja, namun pemuda miskin menolak walau membeli dengan uang receh. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Senja mulai merayap di antara celah-celah rumah susun yang berjejal, menebar cahaya jingga yang menyapu lusuh kota Bekasi. Di sebuah gang sempit bernama Gang Buntu, ironis, karena harapan kerap terasa buntu pula di sini, Romi duduk di atas balok beton yang rubuh, menatap lekat isi sebuah kaleng susu bekas. Kring, kring, kling. Suara itu, musik kecil kehidupannya, ia hasilkan dengan menggoyang-goyangkan kaleng tersebut. Sekeping demi sekeping logam berpendar redup di pangkuannya, menangkap sisa-sisa cahaya senja. 2.000 perak dari 3 botol plastik besar. 1.000 rupiah dari setumpuk kardus mie instan. Beberapa keping 500-an dan ratusan dari rongsokan besi dan kaleng soda. Ia menghitungnya dengan teliti. Jari-jarinya yang kasar dan penuh luka kecil mengelus setiap lekukan koin. Cukup buat minyak, mie, dan mungkin sedikit telur untuk ibu. Gumamnya pelan, seolah bernegosiasi dengan angka-angka yang tak banyak itu. Usianya baru 22. Tetapi beban di pundaknya sudah seberat karung botol bekas yang ia angkut seharian. Keriput halus mulai mengintip di sudut mata, hasil dari terlalu sering menyipitkan mata menatap terik matahari dan debu jalanan. Bapaknya, seorang buruh bangunan, telah pergi setahun lalu ditabrak truk di proyek. Tak ada pesangon, hanya kenangan dan hutang yang ditinggalkan. Ibunya, Surti, adalah penyangga hidup mereka sekarang. Dengan tenaga yang seadanya, setiap subuh ibu sudah mengaduk adonan tepung, memotong pisang, dan menyiapkan pisang goreng serta tempe mendoan untuk dijual di depan rumah. Hasilnya tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari dan membayar listrik. Maka, Romi mengambil peran lain, menjadi pemulung. Bukan hanya untuk tambahan, tetapi menjadi tulang punggung utama. Ia memasukkan koin-koin itu ke dalam kantong plastik bening yang sudah usang, lalu menyembunyikannya di saku celana jeansnya yang telah pudar warnanya. Kantong itu terasa berat dan berisik, tapi bagi Romi, itu adalah bunyi yang paling jujur. Bunyi dari keringatnya sendiri. Dari dalam rumah kontrakan sempitnya, ia mendengar suara batuk ringan ibunya. Suara itu menusuk hatinya. Ibu sudah batuk sejak 2 minggu lalu, tapi menolak untuk ke puskesmas. Nanti juga sembuh sendiri. Uangnya buat beli tepung, katanya selalu. Romi berdiri, mengusap debu dari pantatnya. Matanya tertuju pada minimarket, segar, di ujung gang utama. Cahaya neon putihnya sudah berkerlap-kerlip menyala, memanggil para pembeli. Toko itu bagai pulau kemakmuran di tengah lautan kesederhanaan. Di sanalah, ia akan menukarkan kepingan-kepingan logam itu dengan sedikit kemungkinan untuk esok hari. Sebelum berangkat, ia mencuci muka di bak air di depan rumah. Airnya dingin, menyegarkan. Ia melihat bayangannya di cermin retak yang menempel di dinding. Wajahnya tirus, mata besar yang mewarisi mata ibunya. Tapi ada keteguhan di sana. Keteguhan yang dipelajarinya dari ayahnya dulu. Hidup boleh susah, Rom, tapi jangan pernah jual harga diri. Itu satu-satunya warisan yang gak akan ludes. Ia menarik napas panjang. Bau minyak goreng bekas dan aroma pisang goreng masih melekat di udara. Ia berbalik, melihat ibunya yang sedang membungkus gorengan sisa untuk makan malam mereka. Mau ke segar, Bu? Beli minyak sama mie, katanya. Surti mengangguk, tersenyum lemah. Hati-hati, nak. Jangan lupa koinnya dihitung baik-baik. Iya, Bu. Dengan kantong plastik berisi recehan yang menggumpal di sakunya, Romi melangkah keluar rumah. Suara kresek-kresek kecil dari sakunya menyertai setiap langkahnya di gang sempit itu. Sebuah irama perjalanan yang ia hafal di luar kepala. Ia melewati anak-anak yang masih bermain bola, tetangga yang sedang mengobrol, dan warung-warung kopi yang mulai ramai. Pikirannya menerawang. Andai saja ayahnya masih ada. Andai saja ia bisa menyelesaikan sekolahnya di SMK dulu. Andai saja. Tapi ia mengusir semua andai itu. Ibunya selalu bilang, jangan lama-lama melamun di masa lalu, Romi. Langkahmu ada di depan, bukan di belakang. Malam mulai menyelimuti kota.
Lampu jalan yang sebagian sudah rusak membuat perjalanannya terkadang gelap. Namun, cahaya terang dari minimarket, segar, semakin dekat, bagai mercusuar kecil di tengah lautan kegelapan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa malam ini, di balik kecerahan neon itu, bukan hanya minyak goreng dan mie instan yang menunggunya, tetapi sebuah pertemuan yang akan menguji prinsip yang selama ini ia junjung, dan sebuah keputusan yang akan mengubah alur takdirnya yang selama ini terasa buntu. Ia merogoh sakunya, merasakan desahan dingin logam melalui plastik. Uang receh, simbol dari kerja kerasnya yang paling nyata. Malam ini, recehan itu akan membeli lebih dari sekadar kebutuhan pokok. Ia akan membeli sebuah kebenaran, dan menghadapkannya pada sebuah pilihan yang tak pernah terbayangkan. Minimarket, segar, berdiri seperti benteng bercahaya di sudut pertemuan Gang Buntu dan Jalan Rawa Simpruk. Bangunannya sederhana, satu lantai, namun bagi Romi dan kebanyakan warga sekitar, ia lebih dari sekadar toko. Ia adalah simbol modernitas yang terjangkau, sebuah janji bahwa barang-barang kebutuhan, dari sabun mandi merek ternama hingga snack terkini, bisa didapat tanpa harus pergi jauh ke mall. Tapi yang terutama, bagi Romi, segar, adalah satu-satunya toko yang kasirnya masih mau dengan sabar menghitung uang receh tanpa diiringi cibiran atau kerutan dahi. Romi berhenti sebentar di bawah pelang neon besar berwarna hijau dan putih. Cahayanya begitu terang, menusuk kegelapan jalan, membuat bayangannya memanjang dan tampak kurus di aspal. Dari dalam, terdengar suara musik instrumental ringan yang selalu diputar, berseliweran dengan bunyi beep mesin kasir yang ritmis. Sebuah dunia yang teratur, bersih, dan dapat diprediksi. Sangat berbeda dengan dunianya yang serba tidak pasti, di mana penghasilan bergantung pada seberapa banyak botol yang ia temukan dan harga rongsokan hari itu. Ia menarik napas, mengumpulkan nyali kecil yang dibutuhkan untuk memasuki ruang yang begitu terang. Seolah-olah cahaya itu bisa menguak lebih dari sekadar lorong-lorong barang. Ia bisa menguak segala kekurangan dan keprihatinan yang melekat pada dirinya. Bau AC yang dingin bercampur aroma roti bakar dari mesin pemanas dan harum sabun pencuci lantai menyergapnya saat pintu kaca geser terbuka dengan suara wos. Di dalam, suhu langsung berbeda. Udara sejuk dari AC membuat bulu kuduknya berdiri, kontras dengan hawa lembab dan gerah di luar. Matanya, yang sudah terbiasa dengan cahaya redup, harus berkedip beberapa kali menyesuaikan diri. Rak-rak yang penuh dan tertata rapi, barang-barang berjejer dengan kemasan menarik, semuanya tampak begitu melimpah. Sebuah kekayaan semu yang bisa dibeli, asal ada uang. Lalu, pandangannya tertumbuk pada sebotol minuman isotonik dingin di dalam coler. Iklan di televisi selalu menampilkan atlet segar meminumnya setelah berolahraga. Romi membayangkan betapa segarnya cairan itu melewati kerongkongannya yang kering setelah seharian berjalan. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Itu bukan untuknya. Sasarannya jelas, rak minyak goreng di ujung dan rak mie instan di sebelahnya. Tak perlu melirik yang lain. Dia mulai menyusuri lorong sembako, mengawasi harga-harga kecil yang tercantum di label. Kakinya yang hanya beralas sandal jepit karet terasa asing di atas lantai keramik yang licin dan mengkilap. Di sepanjang lorong, beberapa pelanggan lain sibuk dengan ponsel mereka atau memilih barang. Seorang ibu muda mendorong troli berisi susu dan popok. Seorang bapak-bapak membawa sebungkus rokok dan sebotol minuman energi. Mereka adalah bagian dari dunia yang berjalan normal di dalam neon ini. Romi sampai di rak minyak goreng. Tangannya, yang kuku dan garis tangannya masih menghitam oleh debu dan oli bekas, meraih satu botol kemasan ekonomis. Dia membandingkan harganya dengan merek lain, memastikan dia mendapatkan yang paling murah namun cukup untuk 2 hari ibu menggoreng. Lalu, dia beralih ke rak mie instan. Dia memilih 2 bungkus merek biasa, rasa kari ayam, favorit ibunya karena kuahnya yang gurih. Itu saja. Dia sudah memegang 2 barang yang menjadi targetnya. Dia berbalik, berniat menuju ke kasir. Namun, tiba-tiba, suara keras memecah keheningan ritmis minimarket. Apa? Gue bilang ulangi. Kartu gue pasti bisa. Suara itu kasar, penuh amarah, berasal dari arah kasir nomor 3 di dekat pintu masuk. Romi membeku. Dari balik rak tinggi berisi camilan, ia melihat sekelumit adegan. 2 pria bertubuh besar, satu tinggi kurus seperti tiang listrik, satu lagi gempal berotot, menghadapi seorang perempuan muda yang memakai seragam coklat minimarket.
Wajah gadis itu pucat, bibirnya bergetar. Maaf, Mas, sistemnya menolak. Mungkin saldonya habis atau kartunya bermasalah. Suara gadis kasir itu kecil, tertelan musik latar. Dasar bodoh, yang bener lo. Gue baru isi. Bentak pria yang gendut, wajahnya merah padam. Tangannya yang besar membanting sebotol minuman berenergi ke konter. Biur, botol itu melompat dan jatuh, cairannya tumpah. Romi merasakan jantungnya berdebar kencang. Kantong plastik berisi recehan di sakunya tiba-tiba terasa seperti batu pemberat. Dia tahu wajah-wajah itu. Itu si Jangkung dan si Gendut. Preman lokal yang dikenal suka memeras pedagang kecil dan berkelakuan semena-mena. Mereka adalah bayang-bayang yang mengintai di balik ganggang gelap, yang biasanya dihindari Romi dengan sengaja. Dia melihat sekeliling. Pelanggan lain yang ada di dekat kasir itu dengan cepat mengalihkan pandangan, berpura-pura memeriksa barang di rak terdekat, atau buru-buru pindah ke kasir lain. Tak ada yang mau menengok, apalagi mencampuri. Prinsip, jangan cari masalah, tergambar jelas di setiap wajah yang menghindar. Gadis kasir itu, Sari, menurut nametak di dadanya, sekarang tampak seperti anak rusa yang terjebak dalam sorot lampu mobil. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar hebat di atas mesin kasir. Si Jangkung kini bersandar di konter, mendekatkan wajahnya yang sangar. Gue nggak mau tahu sama sistem lo. Yang gue mau, barang gue dibayar pakai kartu ini. Cepat. Perintah itu seperti cambuk. Sari mencoba lagi, jarinya mengetuk dengan tidak stabil. Hasilnya sama, mesin mengeluarkan bunyi penolakan yang nyaring. Beep. Sialan. Si Gendut mengumpat, mengangkat tangan seolah ingin merusak sesuatu. Pada detik itulah, mata Sari yang penuh ketakutan itu secara tidak sengaja bertemu dengan pandangan Romi dari balik rak camilan. Hanya sepersekian detik. Di dalamnya, Romi tidak hanya melihat ketakutan. Ia melihat keputusasaan, permintaan tolong yang tak terucap, dan sebuah pengharapan kecil yang hampir padam. Sebuah pengharapan bahwa mungkin, di dunia yang terang benderang ini, ada seseorang yang punya nyali untuk membela yang benar. Dan pandangan sekilas itu menusuk Romi lebih dalam daripada segala cahaya neon di toko ini. Dia berdiri di persimpangan, memegang sebotol minyak dan 2 bungkus mie. Di satu sisi, adalah pintu keluar yang aman, menuju kegelapan gang yang ia kenal, di mana ia bisa pura-pura tidak melihat. Di sisi lain, adalah konter kasir nomor 3, di mana ketidakadilan sedang terjadi di depan matanya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kantong receh di sakunya berdesis pelan, seolah mengingatkan pada tujuannya yang awal. Tapi ada suara lain yang lebih keras, gema dari wejangan almarhum ayahnya yang selalu bergema di kepalanya setiap kali ia merasa kecil. Kalau bukan kita yang membela kebenaran, siapa lagi? Kecerahan neon minimarket, segar, tiba-tiba terasa sangat menyilaukan, bukan hanya bagi matanya, tetapi bagi jiwanya. Ia tahu, langkah selanjutnya yang ia ambil akan menentukan bukan hanya nasib gadis kasir itu, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Suara bantingan botol itu seperti pistol tanda mulai. Semua mata, yang berpura-pura tidak melihat, sekarang tertuju pada konflik yang memanas di kasir 3. Musik instrumental ceria yang terus diputar dari speaker terdengar semakin ironis, menjadi soundtrack yang tidak sesuai untuk adegan intimidasi ini. Si Gendut, yang nama aslinya Rudi, membusungkan dadanya yang bidang. Kaos oblongnya yang ketat menampilkan tato naga hijau yang melingkar di lengan kanannya. Matanya seolah menyala-nyala. Lo pikir gue main-main? Raungnya, sembari menunjuk-nunjuk wajah Sari yang sudah basah oleh air mata. Gue mau beli ini, sama ini. Tangannya yang besar menyapu beberapa barang di konter. Rokok, minuman berenergi, dan beberapa bungkus keripik mahal. Bayangin, gue dikasih malu sama sistem lo. Sari, yang usianya baru menginjak 19 dan ini adalah bulan pertama magangnya, merasa kakinya seperti tertanam di lantai. Dinginnya AC tak lagi terasa, seluruh tubuhnya seperti terbakar oleh rasa malu dan ketakutan. Dia ingat pelatihan dari manajemen, pelayanan prima, senyum, dan sabar. Tapi tidak ada pelatihan yang mengajarkannya menghadapi amukan preman yang siap melukai. Tangannya, yang seharusnya lincah mengetik kode barang, kini terasa kaku dan dingin. Maaf, saya coba lagi, Mas.
bisiknya. Suaranya serak. Dia mengambil kartu kredit bergaris emas itu, kartu yang jelas-jelas sudah usang dan lecet di bagian magnetnya, dan menggeseknya pelan untuk kesekian kalinya. Beep. Suara penolakan dari mesin edisi itu seperti tamparan. Sari menutup mata sesaat, berharap ini hanya mimpi buruk. Nih lihat, si jangkung, yang bernama Fajar, kini mengambil alih. Tubuhnya yang tinggi meliuk seperti ular, mendekati Sari dari samping konter, memasuki area pribadi kasir. Bau rokok dan minuman keras menyengat dari napasnya. Gara-gara lo, gue sama temen gue malu. Ini kan barang udah discan semua. Gimana? Mau gue bayar pakai otak lo? Kata-katanya penuh ancaman terselubung. Jari telunjuknya yang panjang dan kuku kotor menunjuk ke dahi Sari. Beberapa pelanggan di kasir sebelahnya membayar dengan cepat dan segera keluar, tanpa menengok ke belakang. Seorang ibu menarik anaknya mendekat, melindunginya dengan tubuh. Di balik rak camilan, Romi masih membeku. Setiap otot di tubuhnya tegang. Ibarat penonton yang melihat kecelakaan dalam gerak lambat, ia menyaksikan setiap detailnya. Air mata yang menetes di pipi Sari, tangan Fajar yang mulai memain-mainkan kaleng minuman di konter dengan agresif, sorot mata Rudi yang memindai toko seolah menantang siapapun untuk ikut campur. Atau, bagaimana kalau bayar pakai cara lain? Fajar tiba-tiba menurunkan suaranya, namun nadanya lebih berbahaya. Matanya yang sipit mengintip Sari dari ujung ke ujung. Senyum tipis dan mengerikan menguar di bibirnya. Kamu yang gantiin? Bayar pakai senyuman manis? Atau... Sari menarik napas tersendat. Dia mundur selangkah, punggungnya sudah mentok rak kecil di belakang kasir yang berisi baterai dan permen. Tidak ada jalan mundur lagi. Rudi tertawa kasar, mengikuti lelucon kawannya. Iya, nih, kasir cantik. Gantiin aja. Atau kita komplain ke manajer lo, bilang kamu yang kasar ke pelanggan. Dijamin kamu langsung dipecat. Teknik gaslighting mereka kasar namun efektif. Sari, yang masih sangat hijau, mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Jangan-jangan aku memang salah? Jangan-jangan cara kerjaku yang keliru? Pikiran itu, ditambah ketakutan akan pemecatan, yang berarti harus berhenti kuliah, hampir membuatnya menyerah. Dia melihat ke arah kantong plastik berisi barang-barang mereka. Harganya mungkin setara dengan uang saku 2 minggu kuliahnya. Dalam keputusasaan, pikirannya yang kacau bahkan mulai mempertimbangkan untuk membayarnya dengan uang tabungan tipis-tipisnya sendiri. Persis saat itulah, pandangannya yang berkabut air mata kembali menyapu ruangan. Dan lagi-lagi, bertemu dengan sepasang mata di balik rak. Mata Romi. Berbeda dengan tatapan takut atau acuh tak acuh orang lain, di mata itu Sari melihat sesuatu yang lain. Sebuah pergolakan. Sebuah konflik batin yang nyata. Mata itu tidak melarikan diri. Mata itu menyaksikan, menganalisis, dan, yang paling penting, merasakan. Romi sendiri seperti ditusuk oleh pandangan itu. Itu bukan lagi sekadar permintaan tolong. Itu adalah cermin. Di dalam mata Sari yang ketakutan, Romi seakan melihat bayangan ibunya sendiri, atau bahkan dirinya sendiri, setiap kali diperlakukan sewenang-wenang oleh oknum yang lebih kuat. Itu adalah ketidakberdayaan yang sama ketika ayahnya meninggal, dan mereka tak bisa berbuat apa-apa terhadap perusahaan kontraktor yang lalai. Itu adalah kepahitan yang sama ketika tukang tagih menghina ibunya di depan rumah. Kantong plastik berisi recehan di sakunya terasa semakin berat, seakan menyeret tangannya untuk tetap diam, untuk tidak membuat masalah. Jangan cari perkara, Romi. Hidup kita sudah susah, bisik suara pragmatis di kepalanya. Tapi ada suara lain. Suara yang lebih dalam, lebih keras. Suara ayahnya, yang meskipun hanya buruh kasar, selalu berdiri tegak ketika melihat ketidakadilan. Harga diri satu-satunya yang gak bisa dijarah orang, Nak. Dan suara ibunya, pagi tadi, hati-hati, Nak. Bukan hanya hati-hati dari preman, tapi hati-hati untuk tidak kehilangan kemanusiaannya sendiri. Seketika, semua suara bising di minimarket itu, musik, bunyi BF kasir lain, dengung AC, seperti meredam. Yang terdengar hanya debar jantungnya sendiri yang kencang, seperti genderang perang di telinganya. Dia melihat ke botol minyak goreng dan 2 bungkus mie di tangannya. Barang sederhana untuk bertahan hidup. Lalu dia melihat ke Sari,
Seorang manusia yang sedang dirampok haknya untuk dihargai dan merasa aman. Pilihannya, yang tadi terasa seperti jurang yang lebar, tiba-tiba menjadi garis yang sangat tipis. Dan dia tahu, di sisi mana dari garis itu dia harus berdiri. Dengan napas yang dalam dan getar di seluruh persendian, Romy melangkahkan kakinya yang terasa seperti dijejali timah. Dia tidak langsung berteriak atau lari. Dia berjalan pelan, namun pasti, meninggalkan persembunyiannya di balik rak, menuju cahaya neon yang paling terang dan paling berbahaya di ruangan itu, area kasir 3. Setiap langkahnya di atas lantai keramik yang licin menggema di telinganya, menandai titik tidak bisa kembali. Perlahan-lahan, dia meletakkan botol minyak dan mie instan di ujung konter kasir yang kosong, jauh dari barang-barang preman itu. Sebuah tindakan kecil, namun simbolis. Ini adalah posisinya sekarang. Dia sudah masuk ke panggung. Dan dua preman di depan itu baru saja mendapatkan penonton yang tidak mereka harapkan. Langkah pertama dari balik rak camilan terasa seperti melangkahi batas dimensi. Dunia yang sebelumnya aman, hanya terdiri dari rak-rak barang, bunyi BF mesin kasir, dan dinginnya AC, berubah total. Sekarang, setiap detail menjadi tajam dan bermakna. Butiran debu yang berterbangan di bawah sorot lampu neon, aroma sabun mandi dari rak dekat kasir yang sebelumnya tak tercium, dan yang paling menyengat, bau ketakutan yang memancar dari sosok Sari. Ketika Romy melangkah keluar, tatapan semua orang di sekitar, pelanggan yang masih berani mengintip dari balik lorong, terpusat padanya. Dia merasakan panas ratusan mata itu membakar kulitnya yang tipis. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan terkejut dan sinis dari si jangkung, Fajar. Mata sipit itu membelalak, memperhatikan Romy dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencatat sandal jepit usang, celana jeans pudar, dan kaos oblong lusuh yang ia kenakan. Sebuah senyuman meremehkan perlahan merekah di bibir Fajar. Lah, ada apa nih? Dikira superhero? Desis Fajar. Suaranya dibuat melengking untuk memperolok. Romy mengabaikannya. Fokusnya masih pada Sari. Gadis itu tampak semakin bingung melihatnya maju. Di matanya yang berkaca-kaca, ada secercah harapan, namun juga kekhawatiran baru. Khawatir orang asing ini akan membuat keadaan semakin parah. Romy berhenti sekitar 3 langkah dari konter, cukup dekat untuk didengar, namun cukup jauh untuk tidak tampak seperti ancaman fisik langsung. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan gemetar yang mulai menjalar dari lututnya. Mendingan kalian pergi saja, Bang. Suaranya keluar lebih pelan dan parau dari yang ia rencanakan. Tapi kata-kata itu melayang di udara yang tegang, memotong dialog intimidasi yang sedang berlangsung. Fajar dan Rudy terhenti sejenak, lalu menoleh serempak ke arah Romy. Ekspresi di wajah mereka berubah dari terkejut menjadi marah yang menghina. Rudy, si gendut, memutar badannya yang besar perlahan. Otot lehernya menegang. "Siapa lo, culun?" geramnya. Suaranya menggelegar. Matanya yang kecil dan tajam memindai Romy. "Urusan lo apa? Mau beli mie instan aja pakai lama mikir. Sok jagoan lo." Tangan Romy mengepal di samping tubuhnya. Ia merasakan plastik berisi recehan di saku kanannya menekan pahanya. Ini bukan tentang mie instan, pikirnya. Tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan kata-kata sebanyak itu. Pikirannya berpacu, mencari kalimat yang tepat, yang tidak memprovokasi tetapi tegas. "Ini toko umum. Banyak orang," ucap Romy, mencoba menjelaskan dengan logika sederhana. "Kasirnya cuma kerja sesuai prosedur. Kalau kartunya nggak bisa, ya berarti nggak bisa." Fajar tertawa pendek, sinis. Dia meninggalkan posisinya di samping Sari dan melangkah mendekati Romy. Tingginya yang hampir 185 cm membuat Romy, yang hanya 170 cm, harus mendongak. Fajar membungkuk sedikit, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Romy. "Prosedur." Fajar mendesis. Bau tembakau dan kopi menyengat. "Lo tahu siapa gue? Gue yang bikin prosedur di gang sini. Bukan sistem komputer tolol itu." Jarinya menunjuk ke arah mesin EDC. "Sekarang, lo ambil mie instan dan minyak lo, bayar, dan pergi dari sini sebelum gue yang bikin prosedur baru buat lo." Ancaman itu jelas. Romy menelan ludah. Dari sudut matanya, ia melihat Sari menggigit bibirnya, matanya memohon,
Sekarang bukan lagi memohon tolong, tetapi memohon padanya untuk pergi, menyelamatkan diri. Melihat hal itu justru membuat hati Romi membatu. Kalau ia mundur sekarang, ia sama saja membiarkan ketakutan itu menang. Saya cuma ngomong biasa aja, Bang. Nggak perlu marah-marin. Romi mencoba bersikap netral, tapi suaranya mulai terdapat getaran. Marah-marah. Rudy tiba-tiba membentak, membuat beberapa orang di dekatnya terkejut. Dia menghampiri, berdua dengan Fajar, mengepung Romi dari dua sisi. Lo yang sok mencampuri urusan orang. Gue mau ajarin lo tata krama. Rudy mengangkat tangannya, bukan untuk memukul, tetapi untuk mendorong bahu Romi dengan keras. Sentuhan itu penuh tenaga. Romi terhuyung ke belakang. Kakinya yang beralas sandal terseret di lantai keramik yang licin. Sandal kirinya hampir terlepas. Dadanya berdebar kencang. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Dia hampir saja kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam ketakutan itu, justru muncul sebuah kejelasan. Bayangan wajah ibunya, Surti, yang sabar menghadapi omelan pembeli yang rewel, muncul di pikirannya. Kesabaran itu bukan kelemahan, Romi. Itu kekuatan. Orang yang marah, sebentar lagi capek sendiri. Romi berdiri tegak kembali. Dia tidak melawan, tidak mendorong balik. Dia hanya menatap lurus ke arah Rudy. Matanya tidak lagi penuh ketakutan, tetapi dengan ketenangan yang baru. Saya nggak mau berantem, Bang. Saya cuma mau belanja, dan kasirnya juga cuma mau kerja dengan tenang. Keteguhannya, sikapnya yang tidak melawan tetapi juga tidak mundur, justru membuat kedua preman itu sedikit bingung. Biasanya, orang sudah lari ketakutan atau membalas dengan emosi saat didorong. Reaksi Romi yang diam dan tetap berbicara sopan, meski tegas, adalah sesuatu yang tak terduga. Namun, kebingungan itu hanya berlangsung sejenak. Rudy, yang gengsinya merasa terusik, menggeram. Dasar otak udang. Sekali lagi lo ngomong, gue gebuk lo di sini. Fajar melihat ke sekeliling. Beberapa pelanggan yang tadinya hanya mengintip, sekarang mulai berani mendekat sedikit. Ada yang mengeluarkan ponsel, meski kamera mereka tak diangkat tinggi-tinggi. Suasana berubah. Mereka bukan lagi penonton pasif. Kehadiran Romi, seorang pemuda biasa yang berani menghadapi dua preman, telah memicu rasa bersalah dan keberanian kolektif. Seorang bapak parubaya dengan kemeja sederhana, yang tadinya mengantri di kasir sebelah, tiba-tiba bersuara. Sudah, Pak. Anak muda ini juga nggak salah. Kalau kartunya nggak bisa, ya sudah. Iya, nggak usah diteror-teror gitu, sahut seorang ibu dari balik trolinya, meski suaranya masih gemetar. Dukungan kecil itu, meski masih samar, seperti angin segar bagi Romi. Ia tidak sendirian. Fajar dan Rudy merasakan perubahan suasana ini. Wajah mereka semakin merah, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena frustrasi. Rencana mereka untuk mengintimidasi Sari dan mungkin mendapatkan barang gratis atau kompensasi lain, sekarang menjadi kacau oleh campur tangan seorang pemuda miskin dan reaksi publik yang mulai berani. Fajar memutuskan untuk mengalihkan seluruh amarahnya ke Romi. Jadi lo pilih jadi pahlawan, ya? Katanya dengan suara rendah dan berbahaya. Baik, nanti kita selesai di luar. Ancaman itu jelas. Tapi bagi Romi, ancaman, nanti di luar, lebih bisa diterima daripada membiarkan ketidakadilan terjadi di sini, sekarang. Ia telah mengambil langkah penentunya. Ia tidak lagi hanya sekadar pemuda miskin yang ingin membeli mie instan. Ia telah menjadi pusat dari badai kecil di minimarket, segar. Dan langkah pertama itu, meski kakinya masih gemetar, telah membawanya melewati titik tidak bisa kembali. Sandal karet Romi yang nyaris lepas tadi seakan membeku di atas keramik yang dingin. Ancaman, nanti di luar, dari Fajar bergema di telinganya, bagai gema di lorong gua yang gelap. Tapi yang lebih menusuk adalah tatapan Fajar. Bukan amarah biasa, tapi sebuah penghinaan yang mendalam, seolah keberanian Romi adalah sebuah lucon yang patut diejek habis-habisan. Fajar mendekat lagi, kali ini lebih pelan, lebih penuh perhitungan seperti ular yang akan mematuk. Matanya menyapu tubuh Romi dari atas ke bawah, berhenti di saku celana jeansnya yang menggembung tak beraturan. Tunggu dulu, Ruth,
Fajar berkata pada temannya. Suaranya tiba-tiba penuh dengan kepura-puraan yang menyeramkan. Kayaknya pahlawan kita ini punya senjata rahasia nih. Jari Fajar yang panjang dan kurus tiba-tiba menunjuk tepat ke saku Romi. Itu apa, Bang? Banyak amat isinya. Receh-receh hasil ngubek-ubek tong sampah. Ya. Tawa kasar Rudi menggema di telinga Romi, lebih keras dari musik minimarket. Beberapa pelanggan yang mulai bersimpati kini diam 1000 bahasa, seolah malu ikut-ikutan dipermalukan oleh si jangkung. Romi merasa darahnya mendidih. Kantong plastik berisi recehan itu tiba-tiba terasa seperti benda haram, seperti aib yang terekspos di bawah sorot lampu paling terang. Dia secara refleks menutupi saku itu dengan tangannya, sebuah gerakan defensif yang justru semakin ditertawakan oleh kedua preman itu. Woi, jangan ditutup-tutup. Itu kan hasil keringat. Pahlawan, ledek Rudi, mendekat dengan gaya berjalan mengayun. Coba tunjukin, berapa banyak? Mungkin cukup buat bayarin barang-barang kita sekalian, biar gue dan Bang Fajar nggak malu. Atau, setelah Fajar dengan senyum tipisnya yang menjijikan, lo pakai recehan lo itu buat beli otak yang bener. Biar nggak sok-sokan ngelawan orang yang lebih tinggi level. Setiap kata seperti pukulan palu godam ke harga diri Romi. Dia merasa kecil, kotor, dan tidak berharga. Inilah yang selalu dia takuti. Penghinaan terhadap kemiskinannya, yang akan melucuti segala niat baik dan keberaniannya. Napasnya menjadi pendek, dadanya sesak, pandangannya berkunang-kunang. Hampir saja ia menunduk dan lari. Tapi di tengah kabut penghinaan itu, bayangan lain muncul. Bukan wajah ayahnya, tapi wajah ibunya. Pagi tadi, sebelum ia berangkat, ibu dengan sabar merapikan koin-koin receh yang ia kumpulkan, memisahkan yang kotor untuk dicuci. Uang ini bersih, nak. Hasil kerja keras. Jangan pernah malu sama yang halal. Tangannya yang keriput memegang koin 500-an yang sudah mengilap. Bersih. Hal. Kata-kata itu memantul di kepalanya, membersihkan sedikit kabut penghinaan. Romi melepaskan tangannya dari saku. Dia tidak mengeluarkan recehannya, tapi berdiri lebih tegak. Tatapannya yang tadi hampir menunduk, kini menatap lurus ke arah Fajar. Iya, ini recehan, kata Romi. Suaranya masih tegang namun lebih jelas. Hasil ngumpulin kardus dan botol bekas. Tapi ini halal. Bisa buat beli apa yang saya perlu. Nggak usah maksa-maksa orang. Perubahan sikap Romi dari defensif menjadi terbuka dan justru membanggakan pekerjaannya, membuat Fajar kehilangan bahan ejekan untuk sesaat. Ekspresi sinisnya berkerut menjadi bingung, lalu berubah menjadi geram karena serangannya tidak mempan. Dasar keras kepala, geram Rudi, tidak bisa lagi menahan diri. Dia maju dan mendorong bahu Romi sekali lagi, lebih keras. Miskin, sok suci. Kali ini, Romi sudah siap, tubuhnya terhuyung, tapi kakinya mencengkeram lantai. Sandalnya yang usang menciptakan surai gesekan yang nyaring di keramik. Dia tidak jatuh. Ketika dia mendapatkan kembali keseimbangannya, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan amarah buta, tapi sebuah tekad yang membatu. Keteguhan Romi itu, ditambah dengan kenyataan bahwa dia tidak mudah jatuh atau menangis, mulai memicu reaksi yang berbeda dari orang-orang di sekitar. Rasa malu mereka berubah menjadi kemarahan. Ketidakberdayaan mereka berubah menjadi keberanian. Sudah, Bang. Itu keterlaluan. Teriak bapak berkemeja tadi, kali ini suaranya lebih lantang. Dia mengambil beberapa langkah maju. Nggak usah didorong-dorong gitu. Dia cuma ngomong baik-baik. Seorang ibu muda ikut bersuara, meski masih memegang erat tangan anaknya. Manajer. Panggil manajer. Teriak seseorang dari arah lorong susu. Suasana berubah dengan cepat. Dari sebuah intimidasi yang hampir berhasil, situasi ini berubah menjadi insiden di mana preman menjadi pihak yang dikepung, secara moral, oleh pelanggan. Fajar dan Rudi melihat ke sekeliling. Sekarang ada 4-5 orang yang mulai berkumpul, meski masih menjaga jarak. Cahaya ponsel yang merekam semakin jelas. Fajar, yang lebih licik, menyadari bahwa situasi sudah bergeser. Dia tidak bisa main fisik di sini, bukan dengan saksi sebanyak ini. Tapi kekesalannya pada Romi membara. Pemuda miskin ini telah merusak rencananya dan membuat mereka kehilangan muka.
Lo pikir selesai? Fajar membisikkan ancaman terakhir pada Romi. Suaranya hanya terdengar oleh mereka berdua dan Rudy. Matanya berbinar dingin. Kami tahu lo tinggal di Gang Buntu. Ibu lo jualan gorengan. Kami tahu. Jadi lo baik-baik aja. Jangan cari perkara. Ancaman terhadap ibunya seperti pisau yang menancap tepat di jantung Romi. Semua keberaniannya tadi nyaris runtuh. Wajahnya pucat. Melihat reaksi itu, Fajar akhirnya puas. Dia menarik diri, menepuk-nepuk pundak Romi dengan keras, berpura-pura akrab. Baiklah, baiklah. Sudah, kita nggak mau rusuh. Mungkin memang kartu gue yang bermasalah, ucap Fajar dengan suara keras, berpura-pura mengalah untuk konsumsi penonton. Dia memberi isyarat pada Rudy. Ayo, Ruth, kita cari ATM. Rudy, masih dengan wajah merah padam, meludah ke lantai di dekat kaki Romi, sebuah penghinaan terakhir, sebelum berbalik dan mengikuti Fajar. Keduanya berjalan keluar minimarket dengan langkah gagah. Tetapi setiap orang bisa merasakan bahwa ini bukan akhir. Pintu kaca geser tertutup di belakang mereka. Keheningan yang tiba-tiba turun, hanya dipotong oleh musik instrumental yang masih tak acuh mengalun. Lalu, semua mata tertuju pada Romi. Dia masih berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar halus, bukan karena dorongan tadi, tapi karena ancaman yang diucapkan Fajar. Ancaman terhadap satu-satunya orang yang paling ia cintai. Keberaniannya tadi, yang telah memicu simpati orang banyak, tiba-tiba terasa hampa dan mahal. Dia telah melindungi Sari, tetapi mungkin telah menyeret ibunya ke dalam bahaya. Dia menatap ke arah tumpahan ludah di lantai keramik yang bersih, persis di dekat ujung sandalnya. Itu adalah cap kekalahan, sebuah tanda bahwa meski dia menang di medan ini, perangnya belum selesai. Dan harga dari keberaniannya mungkin jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. 10 detik setelah pintu kaca tertutup menutup punggung kedua preman itu, suasana tegang di minimarket, segar, berubah menjadi riuh rendah gemuruh suara. Bisik-bisik pelanggan yang tadinya takut kini menjadi diskusi penuh kelegaan dan kekaguman. Beberapa orang mulai mendekati Romi, yang masih terpaku seperti patung di dekat tumpahan ludah Rudy. Wah, berani sekali kamu, Dek, kata bapak berkemeja, kini berani menepuk bahu Romi dengan ringan. Makasih ya, Mas. Tadi saya sudah mau nangis, ucap seorang ibu dengan suara bergetar. Tapi Romi hampir tidak mendengar mereka. Telinganya berdenging. Kata-kata Fajar masih bergema dengan jelas. Kami tahu lo tinggal di Gang Buntu. Ibu lo jualan gorengan. Kami tahu. Itu bukan ancaman kosong. Mereka tahu persis di mana ia dan ibunya paling rentan. Mas, kamu baik-baik saja. Sari, sang kasir, sudah keluar dari belakang konter. Wajahnya masih pucat, mata bengkak, tapi ekspresinya penuh dengan kecemburuan dan rasa bersalah yang mendalam. Dia melihat Romani tidak bergerak. Maafkan saya, Mas. Ini gara-gara saya. Romi menggeleng pelan, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Bukan salah Mbak, gumamnya. Suaranya serak, tangannya merogoh saku, memastikan kantong plastik berisi recehan itu masih ada. Tindakan bawah sadar itu justru mengingatkannya pada tujuan awalnya. Dia harus membeli minyak dan mie, lalu pulang secepat mungkin. Ia harus memastikan ibunya aman. Tapi sebelum ia bisa mengambil langkah, sebuah suara yang dalam dan penuh wibawa memotong keriuhan. Ada apa di sini? Semua kepala menoleh ke arah lorong belakang di samping kasir, di mana sebuah pintu bertuliskan "Staff Only" terbuka. Dari sana muncul seorang pria. Tingginya sekitar 175 cm, postur tegap, dengan potongan rambut rapi yang sudah mulai beruban di pelipis. Ia mengenakan kemeja lengan pendek putih dengan logo Segar di saku, dan celana chino hitam. Nametak di dadanya bertuliskan Erlan, Store Manager. Wajah Pak Erlan, 40 tahun, seperti pahatan kayu yang tenang namun keras. Alisnya yang tebas sedikit berkerut, menandakan ia telah menyaksikan bagian akhir keributan tadi dari monitor CCTV di ruang kerjanya. Matanya, yang berwarna coklat tua, dengan cepat menyapu keadaan. Sari yang menangis, Romi yang tampak syok, pelanggan yang berkumpul, dan noda ludah di lantai yang terang benderang di bawah lampu neon.
Langkahnya pasti saat ia menghampiri. Sorot matanya tidak panik, hanya penuh analisis. Sebagai mantan polisi yang bertugas selama 15 tahun di wilayah padat sebelum beralih profesi, ia sudah terbiasa dengan konflik dan cara meredamnya. "Pak Erlan," bisik Sari, suaranya kecil. Pak Erlan mengangguk singkat padanya, sebuah isyarat untuk tenang. Ia pertama-tama menghampiri noda ludah di lantai, mengamatinya dengan ekspresi jijik yang tersamar. Lalu, pandangannya tertuju pada Romi. "Kamu yang tadi menghadapi mereka?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang tidak terbantahkan. Romi mengangguk, masih sulit berbicara. "Berani, tapi bodoh," ucap Pak Erlan, membuat Romi dan orang-orang sekitar terkejut. Tapi kemudian ia melanjutkan, "Bodoh kalau sendirian. Tapi untungnya kamu tidak sendirian." Matanya berpindah ke arah pelanggan yang berkumpul, memberikan penghormatan diam. Kemudian, ia menoleh ke Sari. CCTV merekam semuanya. Mulai dari mereka mengganggu, mengancam, hingga mengotori properti toko. "Kamu tidak melakukan kesalahan prosedur apapun, Sari." Kata-kata itu seperti membebaskan Sari dari beban yang mencekiknya. Dia menutup mulutnya, air mata lagi-lagi mengalir. Tapi kali ini adalah air mata kelegaan. Pak Erlan lalu mengambil handie talkie dari ikat pinggangnya. "Budi, bawa sapu dan pel ke kasir 3. Ada yang perlu dibersihkan. Dan siapkan rekaman CCTV dari kamera 3, 5, dan 7, dari pukul 19 sampai sekarang." Perintahnya singkat dan jelas. Ia kembali pada Romi. "Namamu siapa?" "Romi, Pak." "Romi, kamu terluka." Romi menggeleng, meski bahunya masih terasa nyeri bekas dorongan. "Baik." Pak Erlan memandanginya lebih dalam. Ia melihat ketakutan yang masih bersisa di balik keteguhan mata Romi. Ia juga melihat kemiskinan yang terpampang dari pakaian dan sandalnya. Tapi yang lebih menarik perhatiannya adalah sesuatu yang lain, sebuah integritas. Sebuah pilihan untuk maju meski jelas-jelas tak menguntungkan. Sebagai mantan polisi, ia sudah lama tidak melihat hal seperti itu. "Tadi mereka mengancam kamu, ya? Saat pergi?" tanya Pak Erlan, suaranya lebih rendah. Dia bisa membaca bahasa tubuh Romi dengan ahli. Romi mengangguk pelan, ragu-ragu. "Mereka tahu tempat tinggal saya, Pak." Ekspresi Pak Erlan berubah lebih serius. Ia mengangguk perlahan, memahami sepenuhnya implikasinya. "Saya duga begitu." Ia memandang ke arah pintu, seolah memastikan kedua preman itu sudah benar-benar pergi. Mereka itu, Fajar dan Rudi, bukan preman kelas kakap, cuma tukang pala pedagang kecil dan suka cari masalah murahan. Tapi tetap berbahaya. Ia kemudian berpaling ke arah pelanggan yang masih berkumpul. "Terima kasih atas perhatiannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Situasi sudah terkendali. Silakan melanjutkan belanja atau pembayaran. Maaf atas ketidaknyamanannya." Dengan wibawanya, kerumunan pun perlahan bubar. Masing-masing kembali ke urusan mereka, meski masih sesekali melirik arah Romi dan Pak Erlan dengan rasa penasaran dan hormat. Kini, hanya tersisa Romi, Sari, dan Pak Erlan di dekat kasir 3. Seorang petugas kebersihan sudah datang dan mulai membersihkan lantai dengan efisien. Pak Erlan menghela napas. "Kamu punya 2 masalah sekarang, Romi. Pertama, kamu sudah menjadi target mereka. Kedua, kamu telah mengganggu pekerjaan mereka malam ini, yang artinya mereka merasa direndahkan." "Maaf, Pak." Romi berkata tanpa berpikir, sebuah respons otomatis dari seseorang yang terbiasa meminta maaf. "Jangan minta maaf untuk melakukan hal yang benar," potong Pak Erlan tegas. "Justru saya yang harus berterima kasih. Kamu melindungi karyawan saya dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Kalau Sari sampai dipukul atau kasirnya dirusak, urusannya jadi lebih panjang." Dia diam sejenak, matanya menatap Romi dengan intens. "Tapi terima kasih saja tidak cukup. Mereka bisa mengincarmu di luar. Dan saya tidak mau tanggung jawab moral karena keberanianmu dibalas dengan sial." Romi merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Apa maksud manajer ini? Dengar,
lanjut Pak Erlan, suaranya lebih personal. Saya dulu polisi. Saya tahu cara menangani preman kacangan seperti mereka. Mereka hanya berani ketika merasa punya kuasa dan kita takut. Begitu mereka tahu kita punya perlindungan dan berani melapor, mereka akan ciut. Pak Erlan merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah kartu nama polos. Ini kontak saya. Kalau ada apa-apa, atau kamu melihat mereka mengganggu ibumu, telepon saya langsung. Jangan ragu. Dan untuk malam ini, ia menoleh ke arah botol minyak dan mie instan yang masih tergeletak di ujung konter. Biar saya yang urus. Romi membuka mulut untuk menolak. Tetapi Pak Erlan sudah mengangkat tangannya. Ini bukan belas kasihan. Ini adalah tindakan pencegahan. Kamu pulang lebih cepat, lebih aman. Dan saya bisa tidur nyenyak. Sesuatu dalam cara Pak Erlan berbicara, tegas, logis, dan tanpa pandang rendah, membuat Romi tidak punya alasan untuk menolak. Ia hanya bisa mengangguk. Perasaan campur aduk antara lega, was-was, dan haru membanjirinya. Di balik ketegasan Pak Erlan, ada sebuah penghormatan yang dalam pada pemuda di hadapannya. Dalam karirnya, ia sudah melihat banyak orang mengaku berani, tapi hanya sedikit yang berani ketika tidak ada yang menguntungkan, bahkan banyak yang merugikan. Romi adalah yang sedikit itu. Dan Pak Erlan, dengan naluri lamanya, tahu bahwa orang seperti ini perlu dilindungi, bukan karena lemah, tapi karena langka. Sari, dengan gerakan masih sedikit gemetar, memindai botol minyak goreng dan 2 bungkus mie instan Romi. Bunyi beep dari scanner terdengar normal, namun suaranya seperti memecah keheningan yang masih tersisa di sekitar mereka. Romi menatap layar monitor kasir yang menunjukkan total belanjaannya, Rp22.500. Jumlah yang sederhana, tetapi bagi Romi, jumlah itu adalah perhitungan yang matang dari koin-koin receh di sakunya. Dia sudah merogoh saku, jari-jarinya mulai meraba plastik bening yang berisi kumpulan logam, ketika Pak Erlan melangkah maju. Tangan manajer itu, yang besar dan berbekas luka kecil di buku jari, menutupi layar monitor dengan lembut. "Hold dulu, Sari," kata Pak Erlan, suaranya tenang namun penuh makna. Ia kemudian memandang Romi. "Sebelum kamu membayar, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Dan saya ingin kamu mendengarkan dengan baik." Romi menarik tangannya dari saku, bingung. Matanya beralih dari Pak Erlan ke Sari, lalu kembali lagi. Pak Erlan menunjuk ke arah rak-rak di belakang Romi. "Kamu lihat semua barang di sini? Tepung, minyak, telur, gula, pisang, mentega. Semua yang kamu dan ibumu butuhkan untuk bertahan hidup, dan bahkan untuk berkembang, ada di sini." Ia berjalan perlahan. Suaranya berwibawa namun tidak menggurui. "Tadi malam, kamu mengambil risiko yang besar. Kamu tidak hanya membela Sari, tetapi juga membela prinsip toko ini, bahwa setiap pelanggan, termasuk karyawan, berhak merasa aman. Kamu juga membela ketertiban umum. Itu tindakan yang jauh lebih berharga daripada sekadar mencegah kerusakan barang." Ia berhenti di depan Romi. Di matanya yang tajam, Romi melihat sesuatu yang baru, sebuah apresiasi mendalam, hampir seperti rasa kagum. "Saya sebagai manajer punya tanggung jawab, tetapi juga punya kewenangan. Dan salah satu kewenangan itu adalah untuk memberikan penghargaan di luar prosedur standar, atas kontribusi luar biasa." Romi mulai merasa tidak nyaman. "Saya tidak butuh penghargaan, Pak. Saya hanya..." "Tunggu," potong Pak Erlan dengan halus. "Dengarkan dulu. Ini bukan tentang apa yang kamu butuhkan. Ini tentang apa yang kamu layak dapatkan." Ia mengambil napas dalam-dalam. "Atas nama minimarket, Segar, cabang Rawa Simpruk, dan atas nama saya pribadi, saya menawarkan kepadamu kebebasan berbelanja untuk bahan dagangan ibumu di sini." Ia berhenti sejenak, memastikan Romi menangkap setiap katanya. "Secara gratis. Selama 1 bulan penuh." Ucapan itu menggantung di udara, seolah waktu berhenti sejenak. Sari, di belakang konter, menahan napas. Romi hanya bisa menatap kosong. Otaknya berusaha mencerna tawaran itu. 1 bulan, ulang Pak Erlan, sambil membuat gerakan dengan tangannya seolah merangkul seluruh toko. "Kamu bisa mengambil apa saja yang dibutuhkan untuk gorengan ibumu. Minyak goreng kemasan besar, tepung terigu 1 karung, pisang, ketela, telur,
gas LPG, semua yang ada di rak sembako dan kebutuhan dasar. Tidak ada batas jumlah. Setiap hari, jika perlu. Selama 1 bulan. Imajinasi Romi langsung melesat liar. Dia membayangkan ibu mereka tidak perlu lagi membeli minyak goreng curah yang seringkali tengik. Dia membayangkan tepung terigu yang berkualitas, yang membuat gorengan lebih renyah. Dia membayangkan ibunya bisa istirahat lebih lama di subuh hari, karena bahan-bahan sudah siap. Dia membayangkan mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menabung sedikit dari keuntungan penjualan karena modal hampir nol. Itu bukan hanya bantuan, itu adalah perubahan hidup kecil yang monumental. Wajahnya pasti mencerminkan goncangan dan daya tarik yang besar terhadap tawaran itu, karena Pak Erlan sedikit tersenyum, sebuah ekspresi langka yang melunakkan garis tegas wajahnya. Kamu bisa menghemat ratusan ribu rupiah, Romi. Uang yang bisa kamu pakai untuk hal lain. Untuk ibumu. Atau, Pak Erlan menambahkan, suaranya lebih rendah, untuk berobat. Saya dengar ibumu batuk-batuk. Perhatian detail Pak Erlan membuat Romi tersentak. Bagaimana dia tahu? Tapi kemudian ia sadar, di lingkungan sempit gang buntu, informasi kecil seperti itu mudah tersebar. Romi melihat ke botol minyak dan mie instan di konter. Lalu, pikirannya melayang ke rumah kontrakan mereka yang pengap, ke wajah ibunya yang lelah namun selalu tersenyum, ketumpukan kardus bekas yang menjadi tumpuan hidupnya. Tawaran itu bagai tiket untuk keluar dari lubang yang dalam, bahkan jika hanya untuk sebulan. Tangannya, tanpa sadar, mengepal erat di samping tubuhnya. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Itu, tawaran yang sangat besar, Pak. Romi akhirnya bisa berkata, suaranya bergetar. Saya nggak tahu harus bilang apa. Kamu tidak perlu bilang apa-apa sekarang, jawab Pak Erlan. Kamu hanya perlu menerima. Saya akan buatkan kartu anggota khusus. Kamu tinggal tunjukkan ke kasir manapun, dan tidak akan dikenakan biaya untuk barang-barang yang sesuai. Romi memejamkan mata sejenak. Dalam gelap di balik kelopak matanya, ia melihat 2 bayangan. 1 adalah gambaran ibunya yang bahagia dan lega. Yang lain adalah wajah ayahnya yang samar-samar dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca. Apakah bangga atau justru kecewa? Lalu, tiba-tiba, sebuah ingatan melintas dengan jelas. Saat ia masih kecil, ayahnya pulang dengan wajah memar. Ia tidak mau bercerita banyak, hanya berkata, hari ini Bapak nolak uang dari orang yang mau nyogok biar proyeknya lancar meski bahannya jelek. Uangnya banyak, nak, tapi kalau diambil, tidur nggak bisa nyenyak. Waktu itu Romi tidak paham. Sekarang, ia mulai mengerti. Dia membuka mata. Di hadapannya, Pak Erlan dan Sari menunggu dengan ekspektasi. Mereka sudah membayangkan Romani akan mengangguk, berterima kasih, mungkin bahkan menangis bahagia. Tetapi Romani menghela napas yang dalam dan berat, seperti orang yang akan menarik beban sangat besar. Terima kasih sekali, Pak Erlan, ucapnya, suaranya pelan namun jelas. Tapi, saya nggak bisa terima. Kedua mata di depannya membelalak. Sari hampir menjatuhkan scanner yang dipegangnya. Senyum kecil di bibir Pak Erlan langsung menghilang, digantikan oleh keheranan yang nyata. Apa? Pak Erlan bertanya, seolah tidak yakin dengan pendengarannya. Kamu menolak. Romi mengangguk. Kali ini dengan keyakinan yang lebih terlihat di raut wajahnya yang masih muda. Iya, Pak. Saya nggak bisa terima tawaran itu. Keheningan yang menyusul penolakan Romi lebih tebal, lebih menusuk, dibandingkan keheningan setelah ancaman preman pergi. Sari memandang Romi dengan ekspresi campur aduk, tak percaya, bingung, dan sedikit tersinggung. Seolah penolakan itu juga adalah penolakan terhadap upayanya berterima kasih. Pembersih lantai di dekat mereka berhenti menggerakkan pelnya, ikut menyimak. Pak Erlan adalah yang pertama memecah kebekuan. Alisnya yang tebal naik, membentuk 2 lengkungan pertanyaan. Ekspresi terkejut di wajahnya perlahan berubah menjadi keingintahuan yang mendalam. Dia tidak marah, tidak kesal. Dia justru seperti seorang peneliti yang menemukan spesimen langka. Boleh saya tahu alasannya, Romi? Tanyanya. Suaranya datar namun tidak dingin. Dia melipat tangannya di depan dada, postur tubuhnya yang tegap seperti siap mendengarkan ceramah penting. Romi merasa lidahnya terasa kaku.
Bagaimana menjelaskan perasaan ruwet di hatinya dengan kata-kata sederhana? Dia melihat ke botol minyak dan mie instan di konter, benda-benda nyata yang mewakili kebutuhannya. Lalu, ia merasakan gumpalan plastik berisi recehan di sakunya, benda nyata lainnya yang mewakili jerih payahnya. Saya bantu tadi. Romi mulai berusaha merangkai kata. Itu, ya, karena itu seharusnya dilakukan, Pak. Saya lihat Mbak Sari ketakutan, dan dua orang itu semena-mena. Siapapun yang punya hati, kalau bisa, pasti akan bantu. Dia berhenti, mencari kata yang tepat. Kalau saya terima tawaran Bapak, rasanya jadi lain. Jadi seperti, saya bantu karena mau dibayar. Padahal enggak. Saya bantu karena itu benar. Kata, benar, itu dia ucapkan dengan tekanan khusus, seolah itu adalah kata kunci dari segalanya. Pak Erlan mengangguk perlahan, mendorongnya untuk terus berbicara. Tapi tawaran saya ini sebagai ucapan terima kasih. Bukan upah. Bukan transaksi. Saya tahu, Pak. Romi menjawab cepat. Tapi di luar, nanti, bagaimana? Dia menunjuk ke arah pintu kaca, ke arah kegelapan di mana preman tadi menghilang. Orang lain lihat, atau dengar. Mereka bisa bilang, itu si Romi, dapat jatah gratis sebulan soalnya sok pahlawan. Atau, napasnya berat, Mbak Sari atau karyawan lain bisa mikir, saya dapat ini karena kasihan. Karena saya miskin. Pengakuannya polos dan jujur, menusuk langsung ke inti keraguannya. Ini bukan tentang harga diri yang sombong, tapi tentang kemurnian niat yang ingin ia jaga, dan tentang persepsi orang lain yang bisa mencemari nilai dari tindakannya tadi. Sari spontan bersuara, "Oh, tidak, Mas. Saya sama sekali nggak mikir gitu. Saya benar-benar bersyukur." Romi tersenyum lemah ke arah Sari. "Makasih, Mbak. Tapi bukan cuma Mbak. Dunia ini nggak cuma ada kita bertiga di sini." Pak Erlan kini benar-benar memperhatikan Romi. Pemuda ini, dengan pakaian lusuh dan wajah kecapaian, ternyata memiliki kedewasaan berpikir yang jarang ditemui. Dia bukan sekadar menolak karena gengsi, tetapi karena sebuah prinsip yang dalam tentang kemurnian niat dan otonomi diri. Dia ingin jasanya tetap murni sebagai jasa, bukan menjadi transaksi. Dalam dunia yang serba pragmatis, sikap seperti ini hampir terasa naif. Tapi justru kenai inilah yang membuatnya berharga. Jadi, Pak Erlan menyimpulkan, kamu ingin semuanya tetap jernih. Kamu membantu karena memang harus membantu. Kamu membayar barang-barangmu karena memang kamu mampu membayarnya. Begitu? Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jawab Romi, lega karena dipahami. Tapi, Romi, Pak Erlan melanjutkan, dengan nada seperti seorang guru yang memberikan soal lanjutan. Dengan menolak bantuan yang tulus, apa kamu tidak sekaligus menolak kesempatan untuk meringankan beban ibumu? Apa harga dirimu lebih penting daripada kesehatan dan keringat ibumu? Pertanyaan itu seperti pukulan di ulu hati. Romi menunduk. Inilah pergulatan sebenarnya antara prinsip yang dia pegang teguh dan kasih sayangnya yang mendalam pada ibu. Dia merasa egois sejenak. Tapi kemudian, bayangan ibunya kembali muncul. Bukan bayangan ibunya yang lelah, tapi bayangan ibunya yang sedang memberinya nasihat, dengan suara lembut namun tegas. Jangan pernah menerima sesuatu yang membuatmu merasa berhutang budi. Nak, terima kasih yang paling baik adalah dengan tetap berjalan di jalan yang lurus, biar sedikit lebih jauh. Romi mengangkat kepalanya. Matanya berbinar dengan sebuah keyakinan baru. Ibu saya juga pasti akan bilang hal yang sama. Pak, dia lebih bangga punya anak yang berani membela orang lain tanpa pamrih, daripada punya anak yang membawa pulang banyak barang gratis karena sok berani. Dia berhenti sejenak. Kami memang miskin, tapi kami nggak mau miskin rasa syukur dan kejujuran. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan sederhana, namun punya daya ledak emosional yang kuat. Sari cepat-cepat mengusap sudut matanya yang kembali basah. Petugas kebersihan mengangguk-angguk pelan di sudut ruangan. Pak Erlan diam untuk waktu yang cukup lama. Dia memandang Romi, dan dalam pandangan itu, ada sebuah penilaian ulang yang lengkap. Awalnya, dia melihat seorang pemuda pemberani. Lalu,
Seorang pemuda miskin dengan harga diri. Sekarang, dia melihat seorang filsuf kecil dari Gang Buntu, yang memahami nilai-nilai kehidupan dengan cara yang paling autentik, melalui pengalaman pahitnya sendiri. Akhirnya, Pak Erlan menghela napas, dan kali ini, napas itu penuh dengan penghormatan. Baik, Romi. Saya menghargai keputusanmu, dan saya memahaminya. Dia memberi isyarat pada Sari. Lanjutkan transaksinya, Sari, dengan uang receh dari Romi. Rasa lega yang luar biasa menyirami Romi. Dia mengeluarkan kantong plastik bening dari sakunya. Kantong itu berisi gumpalan koin-koin yang berwarna-warni. Perak, kuning, ada yang masih mengilap, ada yang sudah kusam. Dengan tangan yang sekarang sudah tidak gemetar, dia meletakkannya di atas konter. Ini, Mbak. Sari mengambil kantong itu dengan penuh hormat, seolah-olah yang ia pegang bukan recehan, tapi sekantung permata. Dia membukanya dengan hati-hati, dan mulai menghitung. Suara koin-koin yang saling bertabrakan, kring, kling, kring, memenuhi udara. Suara yang mungkin di tempat lain dianggap sebagai suara gangguan, namun di kasir 3 minimarket, segar, malam itu, suara itu adalah sebuah simfoni kecil tentang kehormatan dan kemandirian. Pak Erlan menyaksikan proses penghitungan itu. Setiap keping logam yang dipindahkan Sari ke laci kasir, seolah memiliki bobot moral yang lebih berat daripada uang kertas. Dia melihat konsentrasi di wajah Romi yang mengawasi penghitungan, memastikan semuanya sesuai. Tidak ada rasa malu di sana. Yang ada justru sebuah kepuasan yang tenang. Setelah selesai, Sari memasukkan botol minyak dan 2 bungkus mie instan ke dalam kantong plastik toko yang biasa. Dia menyodorkannya ke Romi. Terima kasih banyak, Mas Romi. Totalnya pas. Romi menerima kantong belanjaan itu. Rasanya aneh. Kantong plastik biasa ini terasa lebih ringan dari kantong berisi recehan tadi, namun sekaligus lebih bernilai. Sama-sama, Mbak Sari, ucap Romi. Lalu ia menoleh ke Pak Erlan. Terima kasih juga, Pak Manajer. Maaf sudah merepotkan. Pak Erlan hanya mengangguk. Tapi sebelum Romi berbalik untuk pergi, manajer itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang berbeda. Tunggu, Romi. Ada satu hal lagi. Romi sudah memegang gagang pintu kaca, siap mendorongnya untuk kembali ke malam yang gelap dan ancaman yang mungkin menunggu. Suara Pak Erlan membuatnya berbalik. Ada satu hal lagi. Tangan Romi melonggar dari gagang pintu. Wajahnya bertanya-tanya, ada sedikit kecemasan. Apakah manajer ini akan memaksanya menerima tawaran? Atau ada hal lain? Pak Erlan tidak berkata apa-apa. Dia merogoh saku kemejanya, bukan yang sebelumnya, tetapi saku dada di sebelah kiri. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah dompet kulit sederhana yang sudah usang di ujung-ujungnya. Dari balik selembar foto keluarga kecil yang terlihat lusuh, ia mengeluarkan sebuah kartu nama. Bukan kartu nama perusahaan minimarket, segar, yang berwarna hijau terang. Ini kartu nama pribadi, berwarna putih gading, polos, elegan. Dengan 2 jari, Pak Erlan menyodorkan kartu itu kepada Romi. Ini, katanya, suaranya lebih rendah, lebih personal dari sebelumnya. Romi menerimanya dengan ragu. Kartu itu terasa halus di jemarinya yang kasar. Di bawah cahaya neon, terbaca dengan jelas. Erlan Wijaya, Operational Consultant. Nomor HP 08xxxxxxxxxx. Email @wijaya.com. Tidak ada logo perusahaan, hanya nama dan kontaknya. Sebuah kartu yang sangat pribadi. Saya tidak punya wewenang, atau mungkin, saya tidak punya hak, untuk memaksa kamu menerima bantuan materi, jelas Pak Erlan, matanya menatap Romi dengan intens. Tapi sebagai sesama manusia, dan sebagai seseorang yang dulunya sering melihat orang-orang baik justru terjepit karena tidak punya koneksi, saya punya wewenang untuk menawarkan kemitraan. Kata, kemitraan, itu membuat Romi mengernyit. Apa yang bisa dia, seorang pemulung, mitrai dengan seorang manajer minimarket? Melihat kebingungan di wajah Romi, Pak Erlan melanjutkan, jangan lihat kartu namaku yang sekarang. Lihat dulu ke sekeliling toko ini. Apa yang kamu lihat? Romi, bingung, menatap sekeliling. Rak-rak penuh,
lantai bersih, karyawan di kasir, pelanggan yang lalu lalang. Toko yang lengkap, Pak. Tepat, lengkap. Tapi ada yang kurang. Pak Erlan melangkah mendekati jendela depan yang besar. Kamu lihat area parkir di luar? Sepi, hanya beberapa motor. Sekarang, kamu lihat ke arah warung nasi di seberang jalan pada jam makan malam. Ramai, bukan? Romi mengangguk, masih belum paham. Minimarket punya barang, punya kemudahan, punya kebersihan. Tapi kami tidak punya jiwa. Tidak punya aroma yang menggugah selera di luar. Tidak punya alasan bagi orang untuk nongkrong sebentar sambil menghabiskan uang kecil. Pak Erlan menoleh pada Romi, dan kini di matanya ada cahaya seorang pengusaha, bukan hanya manajer. Gorengan ibumu, kata tetangga, adalah yang ternak di sepanjang gang buntu. Renyah, tidak berminyak, dan bumbunya pas. Romi sedikit tersipu mendengar pujian untuk ibunya. Ibu memang jago masak, Pak. Itu bukan sekadar jago masak. Itu adalah aset, tegas Pak Erlan. Saya sudah lama ingin menghidupkan area parkir menjadi semacam food corner, kecil, menarik lebih banyak orang. Tapi saya tidak ingin kerjasama dengan pedagang yang tidak jelas atau yang suka main kotor. Ia menunjuk kartu nama di tangan Romi. Kamu menolak bantuan gratis karena prinsip. Itu adalah jaminan kejujuran yang lebih meyakinkan daripada kontrak tercetak. Pikiran Romi mulai berpacu. Jadi, Bapak mau ibu saya jualan di sini? Bukan, mau. Saya menawarkan, koreksi Pak Erlan. Sebagai mitra, dia bisa jual di area yang saya sediakan, dengan aturan bersih dan tertib. Saya tidak akan memungut sewa bulan pertama. Setelah itu, kita hitung sewa yang sangat ringan, atau sistem bagi hasil dari penjualan di sini. Yang jelas, di sini lebih aman, lebih terang, dan pelanggannya lebih banyak. Dan, tekannya semakin berat, preman seperti tadi tidak akan berani mendekat. Mereka tahu saya punya rekaman wajah mereka dan koneksi ke aparat. Tawaran ini berbeda. Ini bukan charity. Ini sebuah proposal bisnis, sebuah jalan keluar yang justru mengangkat martabat. Romi merasa jantungnya berdebar dengan cara yang berbeda. Ini bukan debar ketakutan atau kecemasan, tapi debar harapan. Tapi, Romi masih ragu. Ibu saya cuma jualan gorengan biasa, Pak. Nggak mungkin bisa sewa tempat. Kita bicarakan nanti. Itulah gunanya kartu nama itu, kata Pak Erlan. Kamu pulang. Bicara pada ibumu. Pikirkan baik-baik. Jika tertarik, atau jika ada masalah dengan preman tadi, telepon saya. Nomor itu adalah nomor pribadi saya. Saya angkat kapanpun. Ini adalah jaring pengaman, sekaligus tangga untuk naik. Romi merasakan sebuah beban yang begitu berat sepanjang malam ini, perlahan mulai bergeser. Masih ada ancaman, masih ada kemiskinan, tapi sekarang ada sebuah opsi. Sebuah jalan yang terbuka dengan hormat. Saya nggak tahu harus bilang apa, Pak. Gumam Romi, memegang kartu nama itu erat-erat. Kamu sudah mengatakan banyak hal malam ini, Romi. Dengan tindakanmu, jawab Pak Erlan. Sekali lagi, senyuman tipis yang hangat muncul di wajahnya. Sekarang, pulanglah. Hati-hati di jalan. Perhatikan sekeliling. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Kata-kata terakhir itu terasa tulus. Romi mengangguk dalam-dalam. Sebuah rasa hormat yang luar biasa membanjiri hatinya. Dia bukan lagi sekadar pemulung yang dihina. Di mata orang ini, dia adalah seseorang yang layak diajak bicara, diajak bermitra. Terima kasih, Pak Erlan, ucap Romi, suaranya serak oleh emosi. Saya akan bicara pada ibu. Dengan kantong belanjaan di satu tangan dan kartu nama berharga di tangan lainnya, Romi akhirnya mendorong pintu kaca itu. Angin malam yang lembab menyambutnya, tapi kali ini tidak terasa begitu mengancam. Lampu neon, segar, masih menyinarinya dari belakang, menerangi langkahnya beberapa meter ke depan. Di dalam, Pak Erlan berdiri di depan jendela, menyaksikan sosok kurus itu menghilang masuk ke kegelapan gang buntu. Sari menghampirinya. Belum pernah saya lihat Bapak memberikan kartu pribadi ke pelanggan. Pak, bisik Sari penuh rasa ingin tahu.
Pak Erlan tidak segera menjawab. Matanya masih tertuju ke arah Romi menghilang. Dia juga bukan hanya pelanggan, Sari. Akhirnya dia berkata, dia adalah pengingat bahwa di tengah semua target penjualan, prosedur, dan profit, ada hal-hal dasar yang lebih penting. Keberanian, integritas, dan saling menjaga. Dia menepuk bahu Sari. Besok, kita akan pasang pengumuman. Kami menolak pelaku kekerasan dan intimidasi. Dan kita akan koordinasi dengan Pak RT untuk mengamankan lingkungan. Sekarang, kamu bisa tutup kasir dan istirahat. Kamu sudah melalui malam yang berat. Sementara itu, di kegelapan gang, Romi berjalan cepat. Tangannya yang memegang kartu nama Pak Erlan mengepal erat, seolah takut barang berharga itu hilang. Ancaman preman masih ada di pikirannya, tapi sekarang ada sesuatu yang lain yang lebih besar. Sebuah kemungkinan. Sebuah janji akan hari esok yang mungkin, hanya mungkin, sedikit lebih baik. Dan semua itu bermula dari sekantong uang receh dan sebuah keputusan untuk tidak diam saja. Kegelapan gang buntu malam itu terasa lebih pekat, lebih bernafas. Biasanya, Romi hanya merasakan keletihan di penghujung hari. Malam ini, setiap bayangan dari tumpukan barang rongsok, setiap lengkungan atap seng yang miring, seolah menyembunyikan mata yang mengintai. Desisan kantong plastik belanjaannya di sampingnya terdengar seperti pengkhianat yang membocorkan lokasinya. Telinganya menyaring setiap suara, gonggongan anjing jauh, suara televisi dari rumah-rumah yang jendelanya masih terang, lengkingan motor di jalan raya. Setiap kali ada suara motor mendekat, jantungnya berdebar kencang. Tangannya secara refleks meremas kartu nama Pak Erlan di saku yang lain. Dia tiba di depan rumah kontrakannya, sebuah bangunan sempit berwarna biru pudar dengan pintu kayu yang catnya mengelupas. Cahaya lampu 5 watt yang temaram menyembul dari balik jendela. Ibunya masih belum tidur, mungkin sedang menghitung recehan hasil jualan hari ini atau membersihkan wajan. Romi mengambil napas lega saat tangannya menyentuh daun pintu yang dingin. Hampir saja. Ngeeng. Suara motor mendekat dengan kencang dari ujung gang. Bukan hanya satu, tapi 2. Romi membeku. Jarinya masih di atas gagang pintu. Lampu jauh motor menyorot tajam, menangkapnya seperti seekor rusa di tengah jalan. Dia memicingkan mata, mencoba mengenali. 2 motor stop tepat di depan rumahnya. Di atasnya, duduk dengan gaya santai namun penuh ancaman, adalah Fajar dan Rudi. Mereka sudah melepas helm. Wajah Fajar menyeringai dingin di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Rudi melipat tangannya yang besar di depan dada. Wai, pahlawan. Pulang telat banget nih. Nungguin ibunya masakin mie instan, teriak Fajar. Suaranya dipaksakan ramah tapi terdengar menyeramkan di keheningan malam. Romi tidak menjawab. Tubuhnya tegang, siap untuk membuka pintu dan masuk, atau berteriak memanggil ibunya. Santai aja, kami cuma mau ngobrol, kata Rudi, turun dari motornya. Langkahnya berat mendekat. Romi mundur selangkah. Punggungnya hampir menempel di pintu. Tadi di toko, lo keren banget. Bikin kami malu, ucap Fajar, masih di atas motornya, memainkan kunci kontak. Kami cuma pengen ngasih tahu, di dunia ini, orang sok pahlawan biasanya umurnya pendek. Apa maunya? Tanya Romi, berusaha suaranya tidak gemetar. Maunya sederhana, jawab Fajar. Kami rugi malam ini. Barang gak jadi beli, muka jadi jelek di depan orang banyak. Itu perlu ganti rugi. Saya nggak punya uang, jawab Romi lugas. Rudi tertawa pendek. Siapa bilang minta uang? Dia melirik ke arah rumah Romi. Kata orang, gorengan ibumu enak. Mungkin besok atau lusa, kami bisa langganan. Gratis, tentunya. Sebagai tanda permintaan maaf lo atas kelakuan lo tadi. Ancaman itu jelas. Mereka akan memalak ibunya, mengambil hasil jerih payahnya, atau bahkan mengganggu lapak jualannya. Jangan ganggu ibu saya, desis Romi. Rasa takutnya tiba-tiba berubah jadi kemarahan membara. Wah, jangan marah. Fajar berpura-pura takut. Kami kan cuma mau berteman baik. Tapi kalau lo mau bermusuhan. Dia menghela napas dramatis. Rumah ini kayaknya gampang banget kebakaran. Ya, atau ibu tua yang jualan gorengan di pinggir jalan, kan bahaya banget kena tabrak lari.
Setiap kata adalah pukulan. Romi menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Dia ingin menerjang. Tapi akal sehatnya berkata itu bunuh diri. Dia ingin berteriak memanggil tetangga. Tapi malu dan takut justru membahayakan mereka. Jadi, gimana? Tanya Rudy. Sekarang sudah sangat dekat. Bau rokok dan alkohol kembali menusuk hidung Romi. Kami datang baik-baik besok. Atau lo minta maaf dengan cara lain? Dalam keputusasaan, jari Romi di saku merasakan sudut tajam kartu nama Pak Erlan. Itu mengingatkannya pada kata-kata manajer tadi, kamu tidak sendirian. Nggak akan, kata Romi tiba-tiba, suaranya lebih keras dari yang dia kira. Saya nggak akan kasih apa-apa. Dan kalau kalian ganggu ibu saya lapor polisi. Diam sejenak. Lalu, Fajar dan Rudy tertawa terbahak-bahak. Suaranya mengganggu ketenangan malam. Polisi? Hah? Lo pikir mereka peduli sama orang miskin kayak lo? Ejek Rudy. Coba aja, tantang Romi, memberanikan diri. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Mungkin dari kartu kecil di sakunya. Manajer minimarket tadi, Pak Erlan, dia mantan polisi. Dia punya rekaman wajah kalian di CCTV. Dan dia yang akan jadi saksi. Menyebut nama Pak Erlan dan status mantan polisinya, efeknya langsung terlihat. Tawa mereka terhenti. Fajar mendelik. Ekspresinya berubah dari santai menjadi waspada. Mereka mungkin tidak takut pada polisi biasa, tetapi mantan polisi yang masih punya koneksi dan punya bukti rekaman adalah masalah yang berbeda. Jadi lo udah jadi anak buah si manajer ya? Gerutu Fajar, nada menghinanya kembali. Dasar penjilat. Tapi ancaman dalam nada suaranya sudah berkurang. Mereka saling memandang, berkomunikasi tanpa kata. Baik, akhirnya Fajar berkata, memutar gas motornya. Kita lihat aja nanti. Tapi ingat, pahlawan, kami ngawasin lo. Dengan muka masam, Rudy membalikkan motornya. Dengan suara menggelegar, kedua motor itu meninggalkan gang buntu, meninggalkan bau asap dan ancaman yang masih menggantung di udara. Romi berdiri di tempatnya untuk beberapa saat, lututnya terasa lemas. Dia baru menyadari napasnya yang tersengal-sengal. Dengan gemetar, dia akhirnya membuka pintu dan masuk. Di dalam, Surti, ibunya, sedang duduk di kursi plastik, memandangnya dengan wajah cemas. Romi, suara motor tadi siapa? Aku dengar suara orang ngomong keras. Romi ingin melindungi ibunya, berbohong bahwa itu hanya anak muda nakal. Tapi melihat mata ibunya yang penuh kelelahan dan keikhlasan, dia tidak sanggup. Perlahan, dengan suara bergetar, Romi menceritakan semua yang terjadi di minimarket, tentang keberaniannya, tentang tawaran Pak Erlan yang ditolaknya, tentang ancaman preman tadi di depan rumah. Air mata menetes di pipi Surti yang keriput. Tapi bukan air mata ketakutan. Dia berdiri, mendekati Romi, dan memeluk anak semata wayangnya itu erat-erat. Kamu anak yang pemberani, Romi. Bapakmu di surga pasti bangga, bisiknya. Lalu dia menarik diri. Matanya bersinar. Dan kamu benar untuk menolak barang gratis itu. Kita memang miskin, tapi kita punya harga diri. Tapi Bu, mereka ancam akan ganggu jualan ibu. Romi khawatir. Surti mengangguk. Wajahnya serius. Dia lalu melihat kartu nama yang dipegang Romi. Dan manajer itu, tawari kita tempat jualan. Iya, Bu. Tapi saya nggak janjiin apa-apa. Katanya untuk diajak bicara. Surti diam sejenak, memandang lilin kecil di meja yang nyalanya mulai berkurang. Besok, kita tidak jualan di depan rumah. Kita cari tempat lain yang ramai, mungkin dekat pabrik. Untuk sementara. Lalu, dia menatap Romi. Dan kartu itu, simpan baik-baik. Kita butuh waktu untuk mikir. Tapi sekarang, kita butuh tidur. Besok masih harus cari nafkah. Malam itu, Romi sulit tidur. Setiap lengkingan motor di kejauhan membuatnya terbelalak. Ancaman, kami ngawasin lo, bergema di telinganya. Tapi di tangannya, yang masih mengepal kartu nama Pak Erlan, ada sedikit kehangatan. Sebuah pengingat bahwa di luar kegelapan gang buntu yang penuh dengan ancaman, ada seorang yang melihatnya bukan sebagai beban atau korban,
tetapi sebagai seseorang yang berharga. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Romy merasa bahwa mungkin mereka tidak harus menghadapi semua ini sendirian. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kawat. Setiap pagi, Romy dan ibunya memutuskan untuk tidak berjualan di depan rumah. Surti membawa gerobak kecilnya ke area dekat pabrik sepatu 2 km jauhnya, di mana buruh-buruh pagi berkerumun mencari sarapan. Hasilnya turun drastis. Lokasi baru berarti persaingan lebih ketat dan pelanggan yang tidak kenal loyalitas. Sementara Romy, rasa was-wasnya membuatnya sulit berkonsentrasi memulung. Matanya terus memindai setiap sudut, setiap motor yang lewat, takut melihat sosok Fajar atau Rudy. Pada hari ketiga, ketika Romy sedang menyusuri kali kecil di belakang kompleks perumahan menengah mencari barang rongsokan, godaan itu datang. Dia sedang mencabut sepotong kawat tembaga dari dalam tumpukan sampah ketika bayangan besar menghalangi mataharinya. Romy mendongak. Rudy, si gendut, berdiri di sana sendirian. Kali ini, tanpa motor, tanpa Fajar. Wajahnya tidak lagi marah-marah, tapi memakai ekspresi yang hampir bisa dibilang bersahabat, jika saja matanya tidak tetap dingin. Rajin banget. Rom, masih ngubek-ubek sampah, ucap Rudy. Suaranya datar. Romy berdiri perlahan, menggenggam kawat tembaga itu seperti senjata primitif. Dia tidak berkata apa-apa. Gue lihat lo jualan gorengan sama ibunya jauh-jauh. Capek, kan? Rudy melanjutkan, menyeringai. Nggak perlu segitunya, kali. Gue punya tawaran yang lebih baik. Gue nggak minat, jawab Romy pendek, berusaha berjalan menghindar. Rudy melangkah, menghadang jalannya. Dengar dulu. Bos gue lagi cari orang buat jagain lapak judi tangkas dekat sini. Kerjaannya gampang. Cuma duduk, liatin orang main. Jaga jangan sampai ada yang ribut. Gajinya. Rudy mendesiskan kata berikutnya. 1 juta seminggu. Angka itu mengguncang Romy. 1 juta seminggu. 4 juta sebulan. Itu uang yang mustahil ia dapatkan bahkan dengan memulung dan berjualan di Gabung. Dia bisa memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli obat batuk ibu yang lebih baik, bahkan menyisihkan untuk modal usaha lain. Rudy melihat kegoyahan di mata Romy. Dia melanjutkan, lebih persuasif. Lo kan udah terbukti berani. Nggak takut ama gue ama Bang Fajar. Itu skill yang dicari bos gue. Daripada harian kotor begini, mendingan dapat duit gede. Kerja di dalam ruangan ber-AC. Lo bisa beliin ibumu apa aja. Iklan itu sempurna. Menyentuh tepat di titik lemahan Romy. Kemiskinan, keinginan untuk membahagiakan ibu, dan kelelahan fisik yang tiada habisnya. Bayangan hidup yang lebih mudah menggoda pikirannya. Tapi lalu, bayangan lain muncul. Bayangan ayahnya yang pulang dengan wajah memar, karena menolak uang sogok. Bayangan Pak Erlan yang memberikan kartu namanya dengan penuh hormat. Bayangan ibunya yang berkata, uang haram itu seperti api di tangan. Hangat sebentar, tapi nanti membakar seluruh hidupmu. Kerjaannya cuma jaga, tanya Romy, mencoba membeli waktu. Intinya iya, jawab Rudy cepat. Tapi kadang, kalau ada yang nunggak bayar, lo harus tegas. Lo kan udah terbukti bisa tegas. Ia tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Nggak perlu pikirin polisi atau manajer toko itu. Lapak kami aman. Punya pengaman di atas. Romy tahu apa arti pengaman di atas. Itu berarti mereka sudah menyuap aparat setempat. Dan tegas, itu artinya bisa jadi menggunakan kekerasan. Uang 1 juta seminggu itu ternyata harganya adalah jiwanya sendiri. Jiwa kejujuran dan kedamaian yang selama ini ia pertahankan meski miskin. Perlahan-lahan, Romy menggeleng. Enggak, Ruth. Gue enggak mau. Gue enggak cocok. Ekspresi palsu di wajah Rudy langsung menguap. Wajahnya kembali menjadi merah dan penuh amarah. Dasar bodoh. Gue kasih jalan keluar. Malah ditolak. Lo pikir tawaran kayak gini datang 2 kali? Saya lebih milih hidup susah tapi tenang, jawab Romy, mencoba menenangkan suaranya. Tenang. Rudy mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Romy.
Lo pikir lo bisa tenang setelah ngerusak nama gue dan Bang Fajar? Kami bakal bikin hidup lo dan ibumu jadi neraka. Gorengan ibunya? Siapa yang berani beli nanti kalau gerobaknya gue dorong ke kali? Atau lo? Setiap lo cari rongsokan, bakal ada kecelakaan. Ancaman ini lebih konkret, lebih personal. Rudy tidak lagi menawarkan jalan keluar. Sekarang hanya ada dua pilihan, tunduk atau perang. Romi merasa seluruh tubuhnya dingin. Tapi anehnya, ketakutan itu justru mematangkan sesuatu di dalam dirinya. Dia melihat ke kawat tembaga di tangannya, lalu ke mata Rudy yang penuh kebencian. Dia menarik napas panjang. Kalau terjadi apa-apa pada ibu saya, kata Romi dengan suara datar namun penuh keyakinan yang membuat Rudy terdiam. Saya nggak akan lapor polisi. Saya akan cari kalian sendiri. Dan saya nggak akan sendirian. Manajer minimarket itu, Pak Erlan, dia janji akan bantu. Dia punya bukti rekaman dan koneksi. Kalian cuma preman kecil. Dia bisa bikin kalian hilang. Itu adalah gertakan. Romi tidak tahu seberapa besar kekuatan Pak Erlan. Tapi dari cara bicara dan sikapnya, dia tahu manajer itu bukan orang sembarangan. Dan gertakannya bekerja. Rudy terpana sejenak. Kemarahan di matanya bercampur dengan keraguan. Dia memang cuma preman bayaran. Dan bosnya pun mungkin tidak mau berurusan dengan mantan polisi yang punya bukti. Lo berani ngancem gue? Geramnya. Tapi suaranya sudah kehilangan sedikit keyakinannya. Saya cuma ngasih tahu konsekuensinya, balas Romi. Kita semua bisa cari hidup masing-masing tanpa ganggu-gangguan. Atau, kita sama-sama hancur. Pilihan ada di kamu. Dia mengatakan itu sambil menatap lurus ke mata Rudy. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Hanya keteguhan dan sebuah keputusan untuk tidak lagi menjadi korban. Rudy menggeram, meludah ke tanah dekat kaki Romi. Kita lihat, Romi. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Saran gue, lo jaga ibunya baik-baik. Jangan sampai dia tersesat di jalan. Dengan ancaman terakhir yang samar namun mengerikan itu, Rudy berbalik dan pergi dengan langkah berat, meninggalkan Romi sendirian di tumpukan sampah. Romi berdiri di sana lama setelah Rudy pergi. Kawat tembaga di tangannya jatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Reaksi dari adrenalin dan keberanian yang baru saja dia kumpulkan. Dia hampir terjatuh ke tumpukan sampah. Dia baru saja menolak tawaran yang bisa mengubah hidupnya secara instan. Dia juga baru saja mengancam balik seorang preman berbahaya. Apakah dia bodoh? Atau justru inilah yang disebut keberanian sejati? Berani memilih jalan yang lebih sulit demi mempertahankan siapa dirinya? Dengan tangan gemetar, dia merogoh sakunya. Kartu nama Pak Erlan masih ada di sana. Sudutnya sedikit melengkung. Dia memandanginya. Bukan lagi sekadar selembar kertas. Itu adalah simbol dari sebuah pilihan lain. Sebuah jalan ketiga yang bukan hanya tentang bertahan atau tunduk, tapi tentang bangkit dengan cara yang benar. Dia tidak bisa menunggu lagi. Ancaman terhadap ibunya sudah terlalu nyata. Saatnya menggunakan kartu itu. Saatnya untuk tidak lagi bertarung sendirian. Romi melangkah keluar dari tumpukan sampah, menuju warung telepon umum terdekat. Langkahnya masih goyah, tapi tekadnya sudah membatu. Dia akan menelepon Pak Erlan. Bukan untuk mengadu, tetapi untuk meminta nasihat. Dan mungkin, untuk menerima tawaran kemitraan yang ditawarkan dengan penuh hormat itu. Waktunya untuk berubah dari pemuda miskin yang hanya bisa menolak bantuan, menjadi mitra yang berani menjemput peluang dengan kepala tegak. Telepon umum itu berbau apek dan keringat, dengan kabel yang sudah terkelupas dan kaca yang penuh coretan. Romi memasukkan koin. Jari-jarinya yang masih berdebu menekan nomor dari kartu nama itu dengan hati-hati. Setiap bunyi tut-tut, di ujung sana terasa seperti dentangan gong yang menegangkan. Halo. Suara Pak Erlan terdengar datar, profesional, diiringi sedikit dengungan mesin atau komputer di belakangnya. Pak Erlan? Ini. Romi. Romi dari minimarket, kemarin malam. Sahut Romi, berusaha menenangkan suaranya yang gemetar. Ada jeda sejenak, diikuti dengan perubahan nada suara yang lebih hangat dan langsung fokus. Romi, saya sedang memikirkan kamu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu?
Rasa lega yang mendalam menyirami Romi. Suara itu tidak seperti polisi atau pejabat yang dingin. Itu suara seseorang yang memang peduli. Iya, Pak. Mereka, preman itu. Mereka datangi saya lagi. Ancam saya, dan ancam ibu saya juga. Ceritanya tumpah ruah, tentang pertemuan dengan Rudy, tawaran pekerjaan haram, ancaman yang semakin konkret. Suaranya sesekali tercekat, tetapi dia berusaha tetap jelas. Pak Erlan mendengarkan tanpa menyela. Hanya sesekali terdengar suara hembusan napas atau ketukan jari di meja. Setelah Romi selesai, diam yang singkat itu terasa penuh pertimbangan. "Kamu masih di tempat yang aman sekarang?" tanya Pak Erlan pertama kali. Prioritasnya jelas. Masih, Pak. "Di warung telepon." "Bagus. Pertama, kamu tenang. Mereka menggunakan ancaman karena itu satu-satunya senjata mereka. Mereka sudah mulai takut, makanya ancamannya semakin kasar." Suara Pak Erlan tenang, meyakinkan. "Kedua, kamu melakukan hal yang tepat dengan menolak tawaran mereka dan menelepon saya. Tapi, Pak, mereka bilang akan ganggu jualan ibu saya. Atau bikin kecelakaan. Makanya kita harus bergerak cepat dan bergerak cerdas," jawab Pak Erlan. "Masih ingat tawaran saya? Tentang ibumu jualan di area parkir minimarket?" Masih, Pak. "Tapi..." "Tidak ada tapi. Untuk soal keamanan, Romi, saya sudah bicara dengan pemilik franchise dan dia setuju. Area itu sudah bisa dipakai. Sekarang, saya perlu kamu dan ibumu datang ke toko besok pagi, jam 9, setelah jam sibuk. Kita bicara baik-baik. Lihat tempatnya. Tidak ada janji yang harus kamu ikat sekarang. Coba lihat dulu." Tawaran itu nyata, konkret, dan datang tepat di saat Romi merasa tidak punya pilihan lain. Tapi, Pak, kami nggak sanggup. Kita bicarakan itu besok. Saya punya beberapa usulan. Bisa sistem bagi hasil, atau sewa simbolis yang bisa dicicil dari hasil jualan. Yang penting, di sini ada lampu terang, ada CCTV yang merekam 24 jam, dan ada saya. Fajar dan Rudy tidak akan berani mendekat. Mereka tahu saya punya rekaman dan hubungan baik dengan polisi sektor setempat. Mereka cuma berani di tempat gelap dan sepi. Setiap kata dari Pak Erlan seperti batu bata yang membangun tembok pengaman di sekeliling Romi dan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Romi merasa ada seseorang dengan otoritas dan sumber daya yang secara aktif ingin melindunginya. "Bagaimana, Romi? Besok jam 9 bisa?" tanya Pak Erlan. Romi menelan ludah. Saya harus tanya ibu saya dulu, Pak." "Tentu. Itu langkah pertama yang penting. Bicarakan pada ibumu. Jelaskan situasinya. Dan sampaikan, ini bukan belas kasihan. Ini kerjasama. Gorengan ibumu enak. Itu aset. Saya butuh itu untuk menghidupkan area parkir. Ini win-win solution." Kata-kata win-win solution terdengar asing di telinga Romi, tetapi maknanya jelas. Ini saling menguntungkan. "Baik, Pak. Saya bicara dulu dengan ibu. Nanti saya kabari lagi." "Tidak perlu. Kamu datang saja besok jam 9 jika setuju. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Tapi ingat, telepon saya tetap aktif jika ada keadaan darurat." Pak Erlan berhenti sejenak. "Dan Romi, kamu sangat berani. Bukan hanya kemarin, tapi juga hari ini dengan menolak tawaran mereka. Jangan pernah lupa itu." Telepon ditutup. Bunyi KRRRK di ujung sambungan meninggalkan Romi dengan perasaan campur aduk. Harapan, kecemasan, dan sebuah beban tanggung jawab baru. Dia harus meyakinkan ibunya. Malam itu, di rumah kontrakan mereka yang pengap, Romi duduk berhadapan dengan ibunya di atas tikar plastik. Satu-satunya lampu 5 watt menerangi wajah-wajah mereka yang serius. Romi menyampaikan segala sesuatu dengan detail. Ancaman Rudy, telepon pada Pak Erlan, dan tawaran tempat jualan di minimarket. Surti mendengarkan dengan tangan terkunci erat di pangkuannya. Wajahnya yang lelah tampak semakin berkerut oleh kekhawatiran. "Tempat di minimarket? Itu pasti mahal, Rom. Kita nggak akan mampu."
Katanya bisa bagi hasil, Bu. Atau sewa yang bisa dicicil. Dia bilang ini kerjasama, bukan kasihan. Iya, dia bilang begitu. Tapi kita ini siapa? Cuma orang miskin. Manajer toko besar kok mau diajak kerja sama-sama kita? Curiga Surti. Lapisan keras pengalaman hidupnya yang penuh kepahitan membuatnya sulit percaya. Itu karena ibu jago bikin gorengan, Bu. Dan Romi menunduk. Karena kejadian kemarin. Dia lihat kita jujur dan berprinsip. Surti diam lama. Matanya menerawang. Mungkin mengingat-ingat semua kesulitan yang mereka lalui, semua penghinaan yang mereka telan. Kalau kita terima, kita jadi berhutang budi besar, Rom. Dan kalau nanti jualan kita nggak laku di sana, kita malu. Lebih malu daripada jualan di pinggir jalan. Tapi kalau kita nggak terima, Bu, Romi bersuara pelan, tapi tegas. Kita terus diteror. Ibu nggak bisa jualan dengan tenang. Saya nggak bisa cari rongsokan dengan tenang. Setiap hari kita hidup ketakutan. Apa itu lebih baik? Argumentasi itu menyentuh titik terlemah Surti, keamanan anaknya. Air mata mulai menggenang di matanya. Ibu cuma takut, Rom. Takut nanti kita nggak bisa memenuhi harapan orang baik itu. Takut nanti malah jadi beban. Kita coba saja, Bu, bujuk Romi, memegang tangan ibunya yang kasar dan penuh urat. Kita lihat tempatnya besok. Kalau memang bagus dan kesepakatannya adil, kita coba. Kalau nggak cocok, kita bilang tidak dengan baik-baik. Pak Erlan itu orangnya baik, Bu. Dia nggak maksa. Surti melihat mata anaknya. Di sana, dia tidak hanya melihat harapan seorang pemuda, tetapi juga tekad seorang laki-laki yang ingin melindungi keluarganya. Dia mengingat wajah almarhum suaminya, yang juga memiliki cahaya yang sama di matanya. Akhirnya, dengan perlahan, dia mengangguk. Baiklah, besok kita lihat. Keesokan harinya, pukul 9:05, Romi dan Surti sudah berdiri di depan minimarket, Segar. Surti memakai kebaya sederhana dan kain terbaiknya. Wajahnya tegang. Romi juga mengenakan baju yang paling rapi, sebuah kaos bergambar pudar dan celana jeans yang sudah dicuci bersih. Pak Erlan, yang tampak sedang memeriksa persediaan di luar, segera menyambut mereka. Dia menjabat tangan Surti dengan hormat. Ibu Surti, senang sekali bertemu. Saya Erlan, manajer di sini. Sikapnya yang ramah tapi tidak berlebihan sedikit mengurangi ketegangan Surti. Sama-sama, Pak. Maaf merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali. Mari saya tunjukkan. Dia mengajak mereka berkeliling ke sisi kiri bangunan, di mana ada area parkir motor yang cukup luas. Di salah satu sudutnya, ada sebuah kanopi sederhana namun kuat yang menempel di dinding toko. Di bawahnya, ada ruang cukup untuk sebuah gerobak dan 2-3 meja kecil. Ada soket listrik yang sudah terpasang. Yang paling penting, posisinya persis di bawah mata kamera CCTV yang besar, dan terlihat jelas dari dalam toko melalui jendela kaca. Ini tempat yang saya maksud, jelas Pak Erlan. Aman dari hujan dan panas. Ada listrik untuk penerangan atau kompor. Dan yang paling utama, aman. Setiap orang yang mendekat terekam. Surti memandang sekeliling. Matanya menghitung-hitung. Tempat itu jauh lebih baik daripada pinggir jalan berdebu atau trotoar sempit. Ini, sewaannya berapa, Pak? Pak Erlan tersenyum. Saya punya 2 usulan, Ibu. Pertama, sistem bagi hasil. Ibu bayar 10% dari omzet harian ke toko. Kedua, sewa tetap tapi sangat ringan, 50.000 per bulan, dan ibu bisa mencicilnya di akhir bulan dari hasil jualan. Untuk bulan pertama, baik bagi hasil atau sewa, saya bebaskan. Sebagai masa percobaan. Tawaran itu sangat masuk akal, bahkan terlalu baik. Surti dan Romi saling pandang, tidak percaya. 50.000? Gumam Surti. Itu bahkan kurang dari uang sewa gerobak yang ia pinjam saat ini. Ya, tapi dengan catatan, kebersihan dijaga, dan tidak jualan barang selain yang sudah disepakati, gorengan dan minuman ringan saja. Kita bisa taruh sedikit etalai di sini, jelas Pak Erlan. Tujuannya, ibu dapat tempat yang aman dan nyaman,
Toko saya dapat pengunjung tambahan yang mungkin sekalian belanja di dalam. Pelanggan ibu bisa parkir di area ini. Ini adalah peluang emas. Sebuah jalan keluar yang elegan dari masalah mereka. Surti masih ragu. Tapi Romi melihat harapan di mata ibunya yang mulai bersinar. "Bagaimana, Bu? Kita coba?" tanya Romi. Surti menarik napas dalam, memandang ke arah toko yang terang, lalu ke wajah Pak Erlan yang tulus, dan akhirnya ke anaknya yang penuh harap. Perlahan, sebuah senyuman kecil menguar di bibirnya yang pecah-pecah. "Kita coba, Pak. Dengan sewa tetap saja. 50.000. Dan kami akan bayar tepat waktu." Pilihannya pada sewa tetap menunjukkan keinginannya untuk tidak berhutang lebih dan memiliki kontrol penuh. Pak Erlan mengangguk, menghormati pilihan itu. "Baik, Ibu Surti. Kesepakatan. Besok bisa mulai." "Bisa, Pak." Saat mereka berjalan pulang, langkah Surti terasa lebih ringan. Ancaman preman masih ada, tetapi sekarang mereka punya benteng. Mereka punya sekutu. Dan yang terpenting, mereka punya harapan baru. Romi memandangi ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia melihat kedamaian di wajahnya. Keputusannya untuk menelepon Pak Erlan adalah keputusan yang tepat. Mungkin, inilah cara ayahnya di atas sana melindungi mereka, dengan mengirimkan orang baik di saat mereka paling membutuhkan. Hari-hari pertama berjualan di bawah kanopi minimarket, segar, seperti mimpi bagi Surti. Pelanggan berdatangan, bukan hanya karena gorengannya yang enak, tetapi juga karena lokasinya yang strategis dan aman. Aroma pisang goreng dan tempe mendoan menggugah selera orang yang keluar masuk toko. Beberapa karyawan, termasuk Surti yang sudah pulih, bahkan menjadi pelanggan tetap. Omzet Surti melonjak hampir 2 kali lipat. Senyumnya kembali merekah, dan batuknya perlahan reda, mungkin karena beban pikiran yang berkurang. Romi juga merasa lebih lega. Dia bisa memulung dengan fokus, meski tetap waspada. Ia tidak lagi melihat Fajar dan Rudi berkeliaran di sekitar rumah mereka. Mungkin ancaman Pak Erlan dan posisi baru mereka yang terbuka dan terekam CCTV membuat kedua preman itu berpikir ulang. Namun, kedamaian itu hanyanya gencatan senjata sementara, bukan perdamaian. Pada hari ke-7 Surti berjualan, bencana datang. Pagi itu, Romi sedang membantu ibu mengangkat gerobak dari rumah ke minimarket, sebuah ritual baru yang penuh harapan. Surti sudah lebih dulu berangkat dengan gerobak untuk memanaskan minyak dan menyiapkan adonan. Saat Romi tiba dengan membawa bahan tambahan, ia melihat kerumunan di depan kanopi. Hatinya langsung tenggelam. Gerobak ibunya terbalik di tepi jalan, tepat di luar area parkir yang dilindungi kanopi. Minyak goreng panas tumpah menggenangi trotoar, bercampur dengan adonan tepung dan potongan pisang yang berserakan. Wajan, kompor gas kecil, dan piring-piring plastik berhamburan. Ibu Surti terduduk lemas di dekatnya. Wajahnya pucat pasi, tangannya memegangi dadanya. Beberapa orang berusaha menolong. "Bu!" teriak Romi, berlari mendekat. Saya cuma sebentar tinggal gerobak. Masuk ke toko mau minta air," bisik Surti dengan suara bergetar. Pas keluar, sudah seperti ini. Ada motor lewat kencang, nabrak gerobak, terus kabur. Saya nggak lihat siapa. Romi membantu ibunya berdiri. Tubuhnya ringkih dan gemetar. Tidak ada luka fisik yang serius, tapi guncangan psikologisnya jelas terlihat. Usaha yang baru saja mulai bangkit, hancur dalam sekejap. Petugas keamanan minimarket datang, diikuti oleh Pak Erlan yang wajahnya suram. Ia cepat memeriksa kondisi Surti, lalu matanya yang berpengalaman menyapu keadaan. Ia mendekati genangan minyak dan melihat sesuatu. Di tengah tumpahan, ada sebuah knalpot motor lepas yang tergeletak, masih hangat. Bukan knalpot standar, tapi knalpot racing yang bising, model yang sering dipakai anak muda nakal. Preman itu, geram Romi, tangannya mengepal. Ia langsung tahu, ini bukan kecelakaan. Ini serangan terencana. Mereka tidak berani masuk area CCTV, jadi mereka menyerang di titik lemah. Saat gerobak sedang tidak diawasi, di batas wilayah yang abu-abu. Pak Erlan memungut knalpot itu, menelitinya. "Mereka berani," gumamnya. Dia menoleh ke Romi. "Bawa ibumu ke dalam dulu.
ke ruang istirahat karyawan. Kasih dia air dan buat dia tenang. Saya yang urus di sini. Romi mengangguk, menuntun ibunya yang masih syok masuk ke dalam toko. Di ruang istirahat kecil yang bersih, Surti akhirnya menangis. Bukan karena gerobak atau barang yang hilang, tapi karena rasa takut dan ketidakberdayaan yang kembali menyerang. Mereka nggak akan berhenti, Rom, isaknya. Selama kita masih bernapas, mereka akan terus ganggu. Mungkin kita harus minggat dari sini, cari kota lain. Romi mendengarkan, hatinya hancur melihat ibunya seperti ini. Rasa marah yang mendidih hampir membutakan logikanya. Ia ingin mencari Fajar dan Rudy dan menyelesaikan ini dengan tangan sendiri. Tapi ia tahu, itu yang mereka inginkan. Itu akan membuatnya masuk penjara, meninggalkan ibunya sendirian. Saat itulah, ketenangan ayahnya seolah turun padanya. Marah itu mudah, nak. Tapi cari solusi yang cerdas, itu yang sulit. Ia ingat kartu nama itu. Tapi lebih dari itu, ia ingat janji Pak Erlan. Kalau ada apa-apa, telepon saya langsung. Kali ini, ia tidak perlu menelepon. Pak Erlan sudah ada di sini, mengambil alih. Setelah ibunya sedikit tenang, Romi keluar. Petugas kebersihan toko sudah membersihkan tumpahan. Pak Erlan sedang berbicara dengan dua orang berkaus dinas polisi yang baru datang. Rupanya dia sudah menghubungi mereka. Manajer itu menunjukkan knalpot racing dan menunjuk ke arah CCTV yang merekam jalan raya di depan toko. Meski kejadiannya di luar jangkauan kamera parkir, kamera lalu lintas kecil di depan toko mungkin menangkap sesuatu. Melihat Romi, Pak Erlan mengakhiri pembicaraan dan menghampirinya. Ibumu bagaimana? Sedikit syok, Pak. Tapi nggak apa-apa fisiknya. Bagus. Pak Erlan menurunkan suaranya. Ini sudah melewati batas, Romi. Ini bukan lagi intimidasi, tapi perusakan harta benda dan pengancaman jiwa. Kalau ibumu tadi masih di dekat gerobak, bisa celaka. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Mereka nggak akan berhenti. Kita sudah tidak bisa hanya bertahan, kata Pak Erlan, matanya berbinar dengan tekad baja. Kita harus menyerang balik. Secara hukum. Dia menunjuk ke arah polisi yang sedang memeriksa tempat kejadian. Saya punya rekaman kemarin malam di dalam toko, lengkap dengan ancaman verbal mereka pada kamu. Sekarang ada bukti fisik ini, dan saya yakin salah satu kamera luar menangkap motor mereka. Itu cukup untuk laporan resmi dan penangkapan. Mereka bukan preman besar. Begitu tekanan hukum, mereka akan hancur. Romi merasa sedikit lega, tapi juga cemas. Tapi, kalau mereka ditangkap dan nanti keluar lagi, proses hukum akan berjalan. Tapi yang lebih penting, kita harus memutus mata rantai mereka di sini. Saya tahu bos mereka yang punya lapak judi itu. Dia punya banyak masalah. Saya akan pastikan laporan ini sampai ke atasan yang tepat, sehingga si bos akan sibuk mengurus dirinya sendiri dan tidak akan mau membela dua anak buah yang bermasalah. Rencana Pak Erlan jelas, dingin, dan efektif. Ini bukan emosi, tapi strategi. Romi melihatnya dengan kagum. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus berbuat apa tanpa Bapak. Kamu sudah berbuat banyak, Romi. Kamu memberi kami alasan untuk bertindak, sahut Pak Erlan. Sekarang, untuk sementara, ibumu tidak bisa jualan di sini karena peralatan rusak. Tapi saya punya usulan. Dia mengajak Romi masuk kembali ke toko, menuju sebuah gudang kecil di belakang. Di dalamnya, ada sebuah gerobak makanan kecil yang masih terbungkus plastik. Ini gerobak cadangan untuk promosi. Belum pernah dipakai. Ibu Surti bisa pinjam ini dulu. Kompor dan tabung gas ada. Untuk bahan-bahan, toko ini bisa kasih kredit dulu, bayar nanti setelah jualan lancar lagi. Romi terharu hingga tak bisa berkata-kata. Bantuan datang tepat pada waktunya, dan dalam bentuk yang memuliakan, pinjaman, bukan pemberian. Jangan menangis, kata Pak Erlan, tersenyum tipis. Ini investasi saya pada calon mitra terbaik saya. Sekarang, kamu temani ibumu pulang, istirahat. Biar saya dan aparat yang urus preman-preman itu. Besok, kita mulai lagi dari nol. Tapi kali ini,
Kita akan mulai dengan pondasi yang lebih kuat, hukum dan perlindungan komunitas. Romi mengangguk. Rasa percaya diri dan harapan baru tumbuh di dalam dadanya. Ia kembali ke ruang istirahat, memandang ibunya yang sudah lebih tenang. "Ibu, ada kabar baik," katanya, memegang tangan ibunya. "Kita dapat pinjaman gerobak baru. Dan Pak Erlan lagi urusin preman-preman itu lewat jalur hukum. Mereka nggak akan ganggu kita lagi." Surti mengangkat wajahnya. Air mata masih membasahi pipinya. "Benarkah, Nak?" "Benar, Bu. Kita nggak sendirian. Sekarang, kita pulang dulu. Besok, kita mulai lagi." Malam itu, di rumah mereka yang sederhana, Romi dan ibunya tidak lagi membicarakan ketakutan. Mereka membicarakan rencana. Tentang bagaimana mengatur gerobak baru, tentang varian gorengan baru yang mungkin bisa dijual, tentang mimpi kecil untuk suatu hari nanti bisa menyewa kios tetap. Ancaman masih belum sepenuhnya berlalu. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, mereka merasa punya kekuatan untuk menghadapinya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kebenaran, dengan persatuan, dan dengan keberanian untuk memulai lagi, lebih cerdas dan lebih kuat dari sebelumnya. Bab ini menutup dengan sebuah kehancuran, tetapi juga dengan sebuah tekad yang tak terbendung untuk membangun kembali.